Spring of love, joy and peace, you breathe. Semua, baiklah sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilahkan jemaat kapel untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Amin. Puji dan syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena tuntunan pertolongan Tuhan, kita masih ada sampai pada pagi hari ini, di mana kemarin kita boleh mengikuti 17 Agustus, di mana kita boleh mengikuti bermacam-macam kegiatan, perlombaan, pemeriksaan kesehatan, donor darah, dan puji Tuhan pagi ini kita boleh kembali bersama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta kuliah umum. Oleh karena itu mari kita agungkan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Jemaat kapel saya persilakan berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Datang ke Hadirat Tuhan.
Seperti pujian mengatakan, datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, dengan senyuman. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita dalam doa pembukaan, saya minta dengan kasih Johanna Beatrice Tumbol SEMTH dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami boleh menikmati hari yang baru, pagi yang indah dalam keadaan sehat, di mana kami ada di sini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah indah ini. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon isilah hati kami dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu yang berlimpah, sehingga pujian penyembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Beatrice, Tuhan Yesus memberkati. Kita masih dalam keadaan berdiri, kita masih memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Besarkan Nama Tuhan.
jemaat kapel dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar pagi ini? Luar biasa atau di luar biasa? Di luar biasa. Baik, pagi ini kita akan mulai dengan kuliah umum. Tapi sebelum itu Ibu akan baca dulu satu pantun. Ya, anggaplah ikutlah waktu sesi kemarin ya. Pagi-pagi pergi ke pasar. Jangan lupa belikan telepon. Pagi ini kita mau belajar. Jangan lupa matikan handphone. Yalah, kalau semua fokus di handphone, tentu konsentrasi kita akan terbagi, bukan? Ya, betul. Nah, tadi pagi waktu Ibu sadar bahwa Ibu akan jadi moderator, Ibu lihat dia punya tema, pentingnya pendidikan agama Kristen dalam jemaat. Baru Ibu mulai berpikir, aduh apa masalahnya ini? Kemudian Ibu ambil satu buku di perpustakaan, karena Ibu di perpustakaan. Ini ada buku hasil riset dari Bilangan Center. Judulnya Dinamika Spiritualitas Generasi Muda Kristen Indonesia. Ibu dapat di sana data bahwa anak-anak muda yang dulunya rajin ibadah sekolah minggu, rajin ibadah remaja di gereja ya, 80% sekarang mereka sudah menjauh dari gereja. Mereka tidak lagi ke gereja. Dan itu sudah dilakukan sebelum mereka berusia 19 tahun. Jadi ini masalah besar ya bagi kita anak-anak muda Kristen. Nah, bagaimana kita bisa ya berkontribusi untuk bisa mengatasi masalah ini? Nah, perlu kita belajar. Pagi ini kita akan belajar dari seorang narasumber, ya, beliau pengalaman di dunia pendidikan. Ibu akan perkenalkan beliau, ya. Namanya, kalau di sana tidak ada gelar-gelarnya, jadi Ibu baca saja dari spanduk ya. Pendeta Heti Marpaung, SE, MDiv, MPD. Dia katakan di sana, beliau adalah hamba Tuhan tetap di GKI Makassar sejak tahun 2019 dan mendapatkan tugas khusus untuk melayani di Sekolah Gamaliel Makassar. Pelayanannya tahun 2008 sampai 2016 adalah full timer GKI di Komisi Anak, Pemuda dan Wanita. Kemudian 2016 sampai 2019 itu adalah cuti sabatikal untuk studi lanjut ya. Kemudian 2019 sampai Juni 2022 sebagai koordinator kerohanian Sekolah Gamaliel Makassar. Dan dari bulan Juli 2022 sampai sekarang, beliau memegang jabatan sebagai Direktur Pelaksana Sekolah Gamaliel Makassar. Dan pendidikan beliau tahun 2000 adalah lulusan sarjana ekonomi dari Setia Malang, orang Malang ada di sini? Ada yang dari Malang? Enggak ada. Mungkin dapat calon atau pasangan orang Malang boleh juga. Tahun 2007 ya mendapat gelar MDiv dari STT Saat Malang ya. Dari STT Saat Malang. Kemudian 2017 mendapat gelar MPD dari
Universitas Pelita Harapan, UPH Jakarta. Jadi itu adalah biodata atau kurikulum vitae dari Ibu Hetty Marpaung, dan beliau akan membawakan 2 sesi pada hari ini, yaitu sesi yang pertama dari pukul 9 sampai 11. Ini lumayan 2 jam loh. Jadi kalian harus gerak-gerakan badan juga. Nanti ada sesi untuk gerakan badan mungkin ya Bu Hetty. Itu materinya mengenai pentingnya pendidikan agama Kristen dalam jemaat. Kemudian sesi 2 sesudah istirahat singkat, yaitu bagaimana seorang gembala dapat menjadi guru dalam jemaat. Oke, untuk menghemat waktu, saya serahkan langsung kepada Ibu Hetty untuk bisa memberikan materi. Ibu ada siapkan buku bagi kalian yang bertanya nanti, ada sesi tanya jawab sebentar ya. Jadi ada 1 buku untuk sesi 1, ada 1 buku lagi untuk sesi 2. Jadi Ibu berharap kalian bisa konsentrasi ya. Boleh jalan-jalan? Boleh. Baik, baik. Selamat pagi semua. Saya ingat tahun 2002 waktu saya masuk seminari ya. Hari ini saya pakai celana. Tapi waktu tahun 2002 di STT saya itu, STT juga mewajibkan mahasiswa itu menggunakan rok kalau ibadah. Bahkan di asrama, kecuali di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan SD itu mesti pakai rok, kecuali kalau di lantai kamar tempat tidur gitu ya. Selebihnya nggak boleh, harus pakai rok, pakai sepatu tertutup, nggak boleh sandal jepitan ya. Tapi mungkin sekarang ya dengan waktu yang berjalan dan kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, sehingga mahasiswa memungkinkan untuk bisa menggunakan celana dan lain sebagainya. Pertama-tama saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh rektorat dan juga dewan dosen ya, serta yayasan, saya bisa berbagi hari ini. Apa yang membedakan saya dengan teman-teman semua? Kita hanya beda waktu saja untuk belajar. Tetapi mutu, kualitas ataupun pengetahuan yang kita dapatkan belum tentu berbeda. Apalagi di era sekarang ini itu pengetahuan diserap dengan begitu cepat, dengan begitu mudah gitu ya. Ambil contoh perkara masalah teknologi. Saya dibandingkan dengan murid saya kalah gercep dengan anak-anak ketika menggunakan teknologi. Bahkan saya kadang nanya, ini bagaimana nih, ini bagaimana nih, ini bagaimana nih. Nah, jadi tidak ada istilah dalam kita belajar itu karena dia lebih senior atau karena dia lebih dulu masuk sehingga dia lebih tahu banyak. Enggak, era sekarang itu enggak lagi. Dulu mungkin iya ya, zaman orang tua kita gitu. Tapi di era sekarang seseorang itu bisa berkembang dengan pengetahuannya pada saat menempatkan dirinya sebagai seorang pembelajar seumur hidup. Ibu saya tuh suka ngasih istilah begini. Di dunia ini banyak sekolah itu orang harus tamat. Ya. Kalau orang nggak tamat-tamat SD itu kan bikin bingung ya. Orang nggak tamat SMP itu juga ya nggak mungkin juga dong gitu. Nggak tamat SMA juga harus ditamatkan ya. Sekarang itu kualifikasi seseorang siswa yang tidak lulus itu nggak seperti dulu lagi gitu ya. Karena asesmennya kan sudah perorangan dengan kurikulum merdeka sekarang. Jadi kecil kemungkinan seseorang itu dengan pertimbangan-pertimbangan dulu itu tidak lulus. Tapi ada satu sekolah, ibu saya bilang, yang nggak tamat, yaitu berumah tangga. Betul ya Bu Detris ya? Sampai maut memisahkan, sampai detik-detik terakhir tetap
aja ada pelajarannya Bu ya. Iya, tetap aja ada pelajarannya yang enggak tuntas-tuntas. Jadi yang mau menikah udah planning-planning, jodohnya di Malang, jodohnya di mana, mulai pikirkan. Ini berarti seumur hidup saya masih belajar nih sama dia. Dia belajar dari saya belajar dari dia. Seumur hidup sampai maut memisahkan. Nah teman-teman sekalian, apa yang akan saya sharingkan, saya bagikan pada hari ini adalah sesuatu yang beberapa waktu ini memang saya tekuni, khususnya ketika saya mulai mengambil cuti sabatikal, memikirkan dunia pendidikan. Ada banyak pilihan waktu itu untuk saya memilih studi di mana. Konseling, saya merasa saya bukan orangnya gitu ya. Lalu kemudian ngambil MTH, saya bilang ya saya bisa belajar teologi secara mandiri gitu. Tapi ada satu yang saya pengen belajar yang saya buta, nggak tahu, yaitu dunia pendidikan. Kenapa saya tertarik? Karena dulu waktu saya praktek 1 tahun, itu saya ditaruh di sekolah. Taruh di sekolah mulai dari pengamat, ngamatin TK, SD, SMP gitu. Sampai kemudian detik-detik terakhir setelah 1 tahun pelayanan praktek saya selesai, teman yang menjadi direktur pelaksana di sana itu pindah kota karena suaminya pindah pekerja dan saya harus menggantikan tugasnya untuk beberapa waktu sampai kemudian ada pengganti datang. Nah disitulah teman-teman saya mulai merasa bahwa kita sebagai seorang hamba Tuhan, anak-anak muda yang Tuhan panggil mempersembahkan hidup sebagai hamba Tuhan, itu dunia kita untuk menggarami dunia ini besar. Gak cuma di gereja tok, tapi banyak sekolah, banyak ruang-ruang kelas yang membutuhkan para pendidik-pendidik yang punya integritas dan berkualitas. Satu kekurangan kita orang Kristen teman-teman begini, saya ingat ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, itu saudara-saudara kita itu yang di seberang itu ya, mereka itu suka punya anak banyak, 6, 5, 7 gitu ya. Tapi orang Kristen coba sekarang punya anak berapa? 1, 2, kalau dia pendeta memang gak boleh lebih dari 2 kan ya, karena yang ditanggung oleh gereja cuma 2 orang gitu, lebih dari 2 ya tanggung sendiri gitu. Di rata-rata, bahkan sekarang tuh lagi marak apa? Kalau orang udah menikah tuh, child free. Benar, dan saya baru bertemu dengan ibu asrama saya yang dulu saya rasa saya pernah dengar anaknya ibu menikah. Udah punya cucu dong, saya bilang. Enggak, anak dan mantu saya gak mau punya anak. Beneran, gak mau. Bener, si Tini gak mau, dia bilang. Oh, oke. Tapi saudara-saudara kita yang dari seberang sana, mereka punya anak banyak. Dan seorang hamba Tuhan tuh mengatakan begini, orang Kristen harusnya punya anak banyak supaya bisa menggarami lebih banyak lagi, supaya bisa memberi contoh yang lebih banyak lagi, supaya apa? PI itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Mereka tuh dengan beranak banyak, punya keturunan banyak itu melakukan apa? Penginjilan. Nah kita orang-orang Kristen tuh kalah ya gitu ya. Sebenarnya ada benernya juga. Keturunan-keturunan orang Kristen yang baik, maka dia akan melahirkan generasi yang baik juga, generasi yang baik. Dan itu yang akan mendiami negeri. Tapi pada saat itu tidak terjadi, bagaimana? Ada satu tanggung jawab yang diemban oleh gereja, oleh lembaga pendidikan dengan jumlah anak yang sedikit itu, dididik dengan baik, dididik dengan penuh tanggung jawab, dididik dengan satu komitmen yang sungguh-sungguh. Karena cuma itulah cara kita untuk menggarami dengan lebih leluasa. Karena apa? Pertambahan orang Kristen secara natural dengan kelahiran itu makin sedikit. Dan dengan dunia yang modern sekarang ini, seorang anak pendeta pun bisa memilih untuk menjadi seorang agnostik, tidak percaya, memilih percaya kepada siapapun. Bukan gak percaya adanya Tuhan, tapi gak mau percaya. Contohnya siapa tuh yang komedian itu, siapa tuh komedian? Yang diciduk nyabu itu loh.
Coki Pardede ya gitu. Dia percaya ada Tuhan tapi saya memilih tidak mau percaya. Ya. Karena itu teman-teman sambil saya membagikan apa yang saya dalami dan apa yang saya persiapkan. Saya ingin setiap kita melihat materi ini sambil menggumulkan panggilan kita. Mungkin kita baru masuk, saya masih buta nih ya, masih buta nggak tahu saya mau ambil apa, ke depan saya menekuni mempersembahkan diri saya ini di mana, di bidang apa, di gereja atau di parachurch atau di dunia pendidikan. Tapi sambil melihat coba gumulkan baik-baik. Apakah Tuhan panggil saya untuk di gereja? Apa Tuhan panggil saya di dunia pendidikan? Apa Tuhan panggil saya di parachurch yang lainnya? Saya besar di parachurch Perkantas di Malang dan Surabaya. Dan saya percaya lembaga itu Tuhan pakai dengan luar biasa untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa, siswa menjadi pekerja-pekerja Kristen yang baik. Nah teman-teman, topik yang akan kita bahas di sesi pertama ini adalah pentingnya pendidikan agama Kristen dalam jemaat. Kita mungkin bertanya ya teman-teman, kalau pendidikan agama Kristen itu kita anggap penting di dalam jemaat, berarti ada sesuatu lubang di dalam pelayanan gereja, pendidikannya gak dikelola dengan baik dan itu valid teman-teman. Saya dari tahun 2008 sampai 2016 pelayanan di gereja. Saya punya teman-teman yang juga pelayanan di gereja. Saya punya juga link dengan komunitas-komunitas yang menggumulkan sesuatu tentang gereja dan tentang pendidikan. Pendidikan di gereja, mimbarnya, pembinaannya, pengajarannya tidak dikelola dengan baik. Itu valid teman-teman. Walaupun tidak semua, tapi gereja bergumul untuk mengerjakan itu. Gereja terus menggumul mengerjakan soal itu. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Ini bagaimana nih? Ke atas, ke bawah? Ya oke, ke bawah. Nah topik ini akan bicara tentang what do we do for Christian education. Tadi saya katakan sambil teman-teman memikirkan entah ini di gereja, entah ini di sekolah, tapi pendidikan Kristen itu harus dikerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan dengan apa? Segala pemikiran yang baik dari orang-orang yang baik, bahkan kalau memungkinkan dari orang-orang yang terbaik. Nah, kalau kita bicara soal Christian education itu bicara soal konten. Konten itu apa sih? Ya istilah orang sekarang itu kan, oh ya konten kreator gitu aja. Itu penghasilannya anak-anak di sekolah tuh kalau ditanya cita-citanya apa? YouTuber, konten kreator gitu. Tapi memang benar loh ya, contoh Atta Halilintar itu. Terus lalu kemudian YouTuber terkenal siapa lagi tuh, Raffi Ahmad. Buka jendela seret, apa morning view atau apa morning routine seret, itu viewernya sudah ratusan juta, duit loh ngalir. Nah sementara kita ngepel, buka jendela, apa nggak ada viewernya gitu ya. Tetapi itu bicara konten, itu bukan konten yang kaleng-kaleng. Dia punya staff yang mengelola, dia punya media, dia punya begitu banyak orang, contohnya nih ya kayak Raffi Ahmad. Itu katanya bu bosnya Nagita itu membayar pekerja gak kaleng-kaleng loh. Kalah dengan pejabat, kalah dengan menteri. Ada yang sempat spill itu ya gajinya berapa gitu. 2 digitan gaji untuk menggarap sebuah konten ini. Nah pendidikan Kristen itu bicara bukan soal kontennya saja tetapi tempatnya. Di mana kalau hari ini kita bicara tentang itu di gereja, yaitu komunitas orang percaya sebagai tempat untuk menerapkan pendidikan Kristen. Dan siapa yang mengerjakan ini? Pastor, pendeta, hamba Tuhan, kita yang kemudian komit
untuk melayani di gereja ya. Nah teman-teman, sekilas kita coba memahami apa sih itu pendidikan Kristen ya. Pendidikan Kristen itu adalah sarana untuk menjalankan visi dan misi pelayanan atau panggilan Kristen. Jadi pendidikan itu bukan bicara soal tren. Jadi oh ya ini trennya apa begitu ya. Saya misalnya sedang melayani di sekolah. Saya tidak bisa mengatakan oh ya di sekolah ini trennya begini, di sekolah ini trennya begini gitu ya. Buat saya tiap sekolah itu punya visi yang punya konteksnya, punya sejarahnya. Maka pendidikan Kristen baik di gereja maupun di sekolah itu adalah sarana untuk menjalankan visi dan misi pelayanannya. Gereja, misalnya gereja, saya itu lahir dari gereja tradisional, gereja mainline, HKBP. HKBP itu singkatan, ada yang tahu? Huria Kristen Batak Protestan gitu ya. Itu bahasa gereja lokal ya, gereja suku Batak begitu ya. Gereja Batak dengan gereja Tionghoa itu beda konteks. Itu beda latar belakang, itu beda spiritnya. Apa yang membedakan itu bukan hanya itu saja yang membedakan. Itu yang membedakan kemudian visi dan misi mereka itu sesuai dengan konteksnya. Gak bisa disamakan. Oh ya gerejamu kok gak sama dengan, ya memang gak sama gitu loh ya. Misalnya seperti kalau saya pulang ke Jambi, saya asalnya dari Jambi, Sumatera bagian selatan ke sana sedikit gitu ya. Nah saya biasa diundang pelayanan di gereja saya gitu ya. Saya nggak biasa bawa toga, gitu. Karena kalau di konteks gereja Tionghoa, toga pendeta itu dipakai pada pelayanan sakramen. Pernikahan, perjamuan kudus dan lain sebagainya, sakramen intinya. Nah di gereja asal saya, setiap minggu tuh pendeta pakai toga gitu ya. Nah itu ada yang melatar belakanginya. Sehingga kita nggak bisa menyamaratakan, walaupun kita punya mandat yang sama ya. Amanat agung itu yang dikerjakan oleh gereja. Tetapi secara konteks, Tuhan memang panggil kita berbeda-beda. Kalau Paulus bilang, ketika aku melayani orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ketika aku melayani bersama dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Itu ada konteks peranannya. Maka visi dan misi dalam pendidikan Kristen itu nggak boleh sama di semua tempat pelayanan gereja gitu ya. Dia menyentuh konteks. Harus menyentuh konteks karakteristik. Ini jemaatku tipikal seperti apa? Misal orang daerah pesisir dengan daerah perkotaan yang tokoh itu beda loh. Orang pesisir itu punya pergumulan iman beda. Orang yang berdagang itu punya pergumulan imannya beda. Maka visi di dalam melayani mereka itu harus spesifik. Gak boleh umum. Nanti kita akan melihat beberapa contoh dan saya rindu teman-teman kita mulai memikirkannya dan mulai mencoret-coretnya ya untuk kita mulai terlatih gitu ya. Nah pendidikan Kristen itu sarana untuk mewartakan kasih Allah ya, agar siswa ataupun jemaat mengalami pengenalan akan kasih Kristus yang memimpin mereka mengalami pemulihan identitas dan dalam gambar dan keserupaan dengan Allah. Saya suka sekali definisi ini teman-teman. Karena apa? Pendidikan Kristen itu bukan bicara soal pemahaman teologi kita yang bertambah. Sorry kalau saya sebut-sebut Coki Pardede itu. Saya dengan Coki Pardede itu satu marga gitu ya. Gitu. Artinya marga kami itu sama gitu ya. Dalam silsilah Batak kami punya marga yang sama gitu. Jadi itu saudaraku dalam kumpulan marga gitu ya. Saya gereja misalnya kayak Coki itu ya, Coki Pardede itu.
Dia dari kecil datang ke gereja, dia ikut katekisasi, dia hafal pengakuan iman rasuli, doa Bapa Kami, bahkan apa yang diajarkan, doktrin, dogma gerejanya dia tahu. Tapi sampai batas mana? Dia nggak mau pilih percaya kok. Dia memilih tidak mau percaya. Maka pendidikan itu nggak bisa sampai kepada dogma yang dikuasai. Enggak. Pendidikan Kristen itu harus menggiring untuk mengalami pengenalan kasih Kristus. Dia harus dibawa untuk berjumpa dengan Kristus. Supaya dia apa? Mengalami pemulihan identitas. Identitas apa yang dipulihkan? Kita ini terlahir, ada bawaan. Bawaan apa? Benih dosa ada dalam diri kita kan ya. Yang dikatakan bahwa apa? Satu orang berbuat dosa, maka gambar itu rusak. Termasuk kita ini, keturunan Adam ini ya, keturunan Adam dan Hawa. Maka berjumpa dengan kasih Kristus itu terjadi apa? Terjadi pemulihan identitas dalam gambar dan keserupaan dengan Kristus. Dibalikin lagi. Ini kan kisah kejadian nih ya. Rusak. Terus dengan kasih Kristus kemudian tuh gambar Allah dalam diri kita itu dipenuhi lagi, diterima lagi. Kalau bukan Kristus yang membuat kita memulihkan gambar kita, kita gak akan diterima oleh Allah. Gak akan. Di mata Allah kita adalah orang berdosa. Tapi karena Kristus, maka gambar yang rusak itu diterima oleh Allah. Itu penting untuk kita memahami pendidikan Kristen. Jadi gak bicara soal, tadi itu saya bilang gereja gak melola dengan baik, itu valid. Karena kadang tuh apa? Doktrinnya yang diperkaya, ya pengetahuannya. Coba aja berdebat, coba aja berapologetik, bisa. Tapi memilih untuk tidak percaya dan tidak bertumbuh. Ya, jadi orang Kristen yang tahu banyak pengetahuannya, tapi nggak mengalami tadi pemulihan identitas ya. Pendidikan Kristen itu mengajar tentang Kristus tidak hanya sebagai juru selamat dunia, itu harus utama. Tetapi sebagai sumber kebenaran, sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi waktu Yesus bicara dengan Pilatus itu ya, waktu dia bicara, apa itu kebenaran? Dia menanyakan, apa itu kebenaran? Dan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu tidak diciptakan oleh manusia. Ya. Tetapi kebenaran itu lahir dari kebenaran firman yang telah nyata dalam Alkitab. Kristus yang berinkarnasi itu. Nah, bagaimana pendidikan Kristen di dalam gereja, teman-teman? Pendidikan Kristen itu di dalam gereja, dalam konteks gereja, kita melihat di gereja itu kan ada banyak radah bidang pelayanan ya. Pelayanan anak, remaja, pemuda, ya ada bidang ibadah, misi. Pasutri itu pasangan suami istri. Kadang ada yang dipisah lagi, oh ya lansia, atau ada pria sendiri, ada wanita sendiri. Ada juga yang pelayanan dewasa muda. Saya tanya nih teman-teman, di antara kita, ada nggak di sini yang punya pengalaman spiritual ya, pengalaman rohani, percaya Tuhan ketika dilayani di sekolah minggu? Ada nggak? Boleh angkat tangan. Siapa yang percaya Tuhan, percaya Yesus sebagai juru selamat, itu ketika dilayani di sekolah minggu, ada nggak? Boleh angkat tangan? Angkat tangan aja nggak dinilai juga. Ada? Oke, skip. Remaja, pada waktu remaja. Ini bukan berarti gini loh, ya aku kan memang dari Kristen, orang tua aku Kristen ya, di Kalimantan tuh kan rata-rata tuh banyak yang memang Kristen ya, kayak suku Dayak itu kan banyak yang Kristen gitu ya. Bukan, tapi saya percaya Tuhan secara pribadi waktu saya dilayani sebagai anak sekolah minggu. Remaja ada ketika dilayani di dalam kelompok remaja atau komisi remaja atau pelayanan remaja ada? Ada, wow bagus ya, oh ya banyak ya, banyak sekali yang waktu remaja gitu ya. Pemuda paling banyak kali ya. Pemuda, oh ya banyak sekali. Waktu pemuda, betul ya.
Dan kemudian yang Pak Sutri ada, Pak Sutri. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat tadi pendidikan Kristen itu jatuhnya di dalam pelayanan gereja, itu di dalam ranah ini teman-teman kan ya. Lalu kemudian dia ada bidang pembinaan. Nah, tetapi gereja pun berharap di dalam bidang-bidang ini, segmentasi pelayanan ini, maka diharapkan warga gereja itu mendapatkan pendidikan agama Kristen yang baik. Tapi banyak sekali justru gereja mengabaikan bagaimana membuatnya, sibuknya dengan program, kegiatan ini itu ya gitu, yang mengisi kalender gereja sepanjang setahun. Nanti kalau pelayanan di gereja, rasa deh teman-teman, ini udah persiapan, ntar lagi udah mau persiapan Natal, ya kan? Habis Natal persiapan apa lagi? Setelah lewat Natal, tahun baru, kan ya ada ibadah tahun baru. Terus ada apa lagi? Paskah, belum lagi ada hari-hari besar lainnya, hari kenaikan. Belum lagi kalau di dalam konteks gereja lokal kita tuh ada acara-acara khusus gitu ya. Kalau di Jawa itu ada hari raya panen, pesta undu-undu gitu ya, membawa hasil panen. Di gereja HKBP juga ada itu. Jadi tuh kalau zaman dulu tuh mereka membawa hasil panen itu dirayakan. Gereja GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan di daerah Jawa Timur itu masih ada sampai sekarang. Gereja asal saya, gereja HKBP juga begitu, ada. Jadi namanya pesta gotilon kalau di HKBP, itu hasil panen. Belum lagi itu, belum lagi ada acara-acara yang lain, jadi biasa berputar di situ. Nah, sekarang kita melihat kegiatan komisi atau kegiatan di dalam bidang gereja itu porsinya. Ini pengalaman saya gitu ya. Ini pengalaman saya dan saya mencoba membagikannya gitu ya. Membagi ini kira-kira apa sih yang terjadi di dalam komisi ya. Yang pertama, kita lihat porsi yang paling besar itu worship. Anak muda tuh seneng worship. Remaja suka worship. Kemarin malam saya baru bercerita dengan teman, seorang teman mengatakan di Bandung itu di belakang satu mall itu ada satu gereja yang khusus untuk melayani anak muda. Gereja Tionghoa khusus untuk melayani anak muda. Baru-baru mungkin dalam tahun ini ya, itu menyediakan satu bangunan yang begitu besar. LCD-nya besar, bukan LCD ya, Videotron. Videotronnya kiri kanan besar, wah banyak. Terus teman tuh cerita tadi malam. Ternyata tuh sekarang anak-anak mudanya di sana juga udah mulai berkurang. Loh, pada kemana? Saya bilang, ada lagi gereja untuk anak muda daerah situ. Yang videotronnya cuma bukan 2, keliling. Karena kan itu kayak kalau worship tuh enak banget gitu loh ya. Asik banget, vibe-nya dapet, istilah orang sekarang anak muda itu vibe-nya dapet banget gitu. Beda kan kalau kayak kita tadi tuh lagunya besar karena tanya anak remaja nggak tahu lagu itu. Beneran? Ya, kayak kita kan menikmati ya, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tanya anak remaja, Bu Detris nanti tanya anaknya tahu nggak lagu itu? Nggak tahu, ya nggak tahu. Mereka NDC gitu, pada suka NDC ya. NDC juga bagus-bagus sih lagunya, ya. Nah, worship itu gereja anak muda sekarang. Satu videotron itu bisa ratusan juta loh, ukuran segede gaban gini. Keliling katanya 4. Jadi tuh anak-anak yang dari situ tuh pada lari ke sana sekarang. Saya bilang, nah terus nanti kalau ada yang lebih bagus lagi mungkin ada di atasnya. Mungkin kalau ada yang menyerupai yang, sorry ya, Atlas yang di Bali gitu yang bisa ajib-ajib sedikit. Mungkin akan pindah ke sana juga gitu. Worship. Jadi sibuk dengan memikirkan, oh ya kita bikin worshipnya bagaimana nih gitu. Supaya itu begitu anak-anak masuk tuh vibe-nya dapet. Anak muda lah, karena kita muda ya, saya juga masih muda. Jadi begitu kita masuk tuh vibe-nya dapet. Ya agak dibikin ada lightingnya dan lain sebagainya gitu. Lighting tuh gak murah loh ya, gitu loh. Gak murah itu lighting.
Bayangkan satu gereja yang besar, hall yang besar dengan lighting, dengan videotron, dengan AC sentral. Waduh, maintenance-nya bisa bikin stroke itu. Ya. Lalu kemudian apa? Fellowship-nya. Gereja itu di dalam kegiatan bidang tuh biasa memikirnya jangan yang berat-berat lah gitu ya. Sudahlah, kita sudah tahu itu sudahlah gitu. Yang penting nih fellowship-nya akrab gitu ya. Lewat fellowship itu mental health kita terjaga gitu ya. Beneran, topik-topiknya tuh bicara soal psikologi, bicara tentang relasi, bicara tentang LDR-an, bicara tentang ya begitu-begitu gitu ya. Tapi enggak lagi mau bicara yang dalam. Tentang keselamatan, tentang bagaimana penebusan, bagaimana tanggung jawab orang percaya, pekerjaan misi. Sudah nggak bisa dalam berpikir seperti itu. Lalu preaching. Nah preachingnya itu diisi dengan yang begitu-begitu tadi. Nah visiting ini ya oke. Visitingnya nggak dari rumah ke rumah lagi sekarang. Tapi oh janjian di mana ya? Gitu. Yuk kita janjian di sana yuk. Nongkrong itu sudah dapat 5 orang. Efektif juga sih ya. Di Makassar juga tuh kalau pembesukan kemana-mana itu sudah nggak zaman gitu ya. Macet soalnya ya, belum mereka ada demo. Tapi janjian ya, kita hari ini di sini ketemu ya gitu ya. Minum kopi, makan pisang goreng di Sungai Cerekan itu loh, Saraba itu loh. Nah, beberapa temen tuh suka nongkrong di situ juga. Itu sudah 5 orang ngobrol. Ya lumayan toh bisa ngobrol-ngobrol, bisa visit mereka gitu. Nah anggaplah itu 10%-nya. Nah inilah aktivitas komisi atau bidang dalam gereja yang sekarang saya tanya. Di mana ranah untuk pendidikan Kristennya? Di dalam kalau kita bikin pemetaan begini, di mana ranah pendidikan Kristennya? Ditaruh di mana porsinya? Diisi di mana itu? Saya juga bingung loh mikirinnya. Karena apa? Anak-anak muda, anak remaja sekarang itu memang sudah dunia yang mereka hadapi itu sudah berbeda. Injil disampaikan kepada mereka itu sudah nggak bisa lagi dengan cara sekarang ini ya. Ini mungkin kita masih bisa dengan model konvensional seperti ini. Tapi untuk anak di bawah itu sudah sulit untuk bisa engage dengan mereka kalau dengan cara yang konvensional, ceramah gitu ya, mereka maunya yang personal begitu. Nah sebenarnya teman-teman, pendidikan Kristen itu bisa masuk, oh ya satu yang kelupaan, praying. Ini porsi yang sedikit sekali diminati oleh jemaat. Di tempat di gereja saya, itu kalau doa bisa dihitung jari anak pemuda, paling cuma 4-5 orang paling banyak. Selebihnya itu apa? Yang paling senang berdoa, orang tua ya, yang sudah berkeluarga. Anak muda kayaknya belum butuh berdoa gitu ya, belum merasakan hidup ini berat fulgoso. Ya, jadi dia nggak merasa penting banget, belum merasakan itu ya. Nah sebenarnya teman-teman di dalam porsi-porsi ini pun pendidikan itu bisa masuk dan harus masuk. Tetapi gereja seringkali tidak mempersiapkannya dengan baik. Gereja menganggap pendidikan Kristen itu ya udah di ranah preaching aja. Preaching kan kita ngajar, sedang melakukan pendidikan Kristen ya. Ngajarin katekisasi, itu kan ngajarin itu. Membahas tentang pengakuan iman rasuli itu satu-satu dijabarkan. Itu kan pendidikan, pengajaran iman Kristen, pendidikan Kristen gitu. Tapi sebenarnya teman-teman di dalam semua aspek pelayanan ini kalau dibuatkan satu meta tema yang besar dan disusun dengan baik, semua itu adalah ranah pendidikan Kristen. Itu adalah ranah untuk mendidik jemaat. Seringkali dianggap bahwa mendidik itu tugas sekolah. Di sekolah itu kan ada kurikulumnya, kalau di gereja itu program. Nah itulah kekeliruannya. Bahwa di dalam program itu apa yang dikerjakan.
Apa cuman sekedar celebration aja, mengikuti kegiatan gereja, kalender gereja, habis ini ya ini, habis ini ya itu, habis ini ya itu gitu ya. Nah teman-teman, natur sejati manusia dan pendidikan. Gambar dan rupa Allah. Manusia adalah keturunan Allah. Pembawa gambar dari yang maha tinggi jatuh dalam dosa bukan berarti tidak membawa gambar Allah. Manusia tetap merupakan makhluk rasional dan bermoral yang dapat membedakan baik dan jahat serta sadar akan yang ilahi. Jadi teman-teman, natur manusia ini semua manusia, bukan hanya kita yang kita bilang dalam kelompok kita orang percaya ya. Tetapi semua manusia itu kan memang Tuhan ciptakan segambar dengan dia. Maka ada apa? Natur ilahi itu ada dalam dirinya. Rabu yang lalu kami dalam persekutuan doa itu diskusi tentang kebaikan orang Kristen. Saya bilang memang jangan heran kalau ada orang yang bukan Kristen jauh lebih baik dari orang Kristen. Banyak sekali orang yang non Kristen jauh lebih baik daripada orang Kristen. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan itu bicara soal kita main di ranah mana? Moral. Kalau bermain di ranah moral, kita ditikung tuh sama budak-budak suci, bisa bangun di Jakarta tuh diresmikan presiden itu rumah sakit dengan teknologi apa yang baru satu-satunya ada di Indonesia. Ada kejadian di mana itu mereka bisa bangun rumah begitu banyak di Palu itu pasca tsunami itu budak suci bangun banyak rumah. Orang Kristen gak sanggup, gak kuat duitnya gitu ya. Tapi mereka bisa. Kalau bicara soal kebaikan, orang yang non Kristen bisa lebih banyak lagi melakukan kebaikan itu. Tetapi ini loh, ini yang membedakan. Gambar dan rupa Allah yang diperbaharui. Roh Kudus terus bekerja pada orang-orang covenant, orang-orang yang dipilih, yang dipanggil dan memulihkan gambar Allah yang rusak akibat dosa. Oleh karena itu semua kebenaran paling mendasar akan Allah tidak boleh diabaikan dalam pendidikan. Jadi ini prinsip gak boleh hilang dalam pendidikan bahwa kita ini adalah pribadi yang kalau gak berjumpa dengan Allah, tidak dikerjakan pembaharuan oleh Roh Kudus, maka kita adalah manusia yang rusak dan tidak akan pernah diterima. Tapi puji Tuhan, bahwa kita mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Allah. Itu yang membedakan kita dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya itu. Itulah bedanya ya teman-teman. Nah sekarang kita melihat bagaimana prinsip pendidikan dan apa yang dikerjakan. Nanti saya akan mengajak melihat ini dalam keluarga. Nanti di dalam perjanjian baru itu di dalam gereja mula-mula itu ada lagi bagaimana itu terjadi dalam gereja. Nah kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Yuk kita baca yuk. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Bisa lari ini. Ulangan pasal 6. Saya baca ayat 4, teman-teman baca ayat 5 gantian sampai dengan ayat 9 ya. Yuk kita baca ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikannya.
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang kita baca tadi itu setidaknya memberikan 5 gambaran tentang pendidikan Kristen di rumah. Ini kan belum dalam gereja ini ya, ini kan dibilang anakmu kan ya. Jadi ini dari keluarga, dari orang tua kepada anak. Yang pertama, pendidikan itu bicara apa? Semua pembelajaran tentang Allah. Contoh, sekarang saya juga punya keponakan 2 anak remaja yang mood swing banget, beneran. Ya itu anak remaja mood swingnya berasa banget. Satu SMP kelas 1, satu SMA kelas 1, itu mood swing banget. Tiba-tiba ngambek, tiba-tiba gak mau keluar dari kamar, tiba-tiba happy banget, tiba-tiba makannya banyak, tiba-tiba gak mau makan. Mau ngobrol, tiba-tiba gak mau ngobrol. Ya gitu. Tetapi di dalam percakapan-percakapan itu teman-teman, sepertinya sekarang itu yang dibicarakan itu bukan lagi soal tentang Allah, tetapi tentang oh ya saya harus dimengerti dong. Saya ini ya memang begini orangnya. Ya memang ini kamu harus paham saya begini gitu loh. Tidak bisa lagi diajar tentang dalam kondisi yang seperti ini. Apa sih yang harus diajarkan kepada anak-anak? Tentang apa? Tentang Allah. Situasinya memang berbeda. Yang dia hadapi memang berbeda. Tetapi dia harus tetap melihat Allah di dalam dirinya. Contoh, yang satu perempuan SMP, ya sudah datang bulan, jadi mood swing kadang begitu ya. Yang laki juga sudah begitu juga, sudah mulai ada teman-teman deketnya katanya. Jadi bagaimana anak-anak remaja itu atau anak pemuda itu di dalam kita berinteraksi dengan mereka. Kalau bicara soal pendidikan, maka Alkitab bilang apa? Kontennya itu tentang Allah. Konteksnya bisa macam-macam. Ya mental health lah, tentang vibes-nya lah, tentang relasi lah, tentang uang lah, tentang keluarga. Tetapi itu konteksnya ya, tetapi topiknya haruslah tentang Allah. Lalu kemudian apa? Materi dan kecakapan hidup itu harus terintegrasi. Nah ini teman-teman. Seringkali dan saya kira itu yang terjadi yang mulai dikerjakan di dalam dunia pendidikan di negara kita. Merdeka Belajar. Buat saya ini perjuangan yang brilian sekali untuk dunia pendidikan kita. Kenapa? Karena selama ini ranah pengetahuan itu punya gap seluas samudra dengan kecakapan hidup. Saya punya background sarjana ekonomi, lulus tahun 2000. Baru 2 tahun belakangan ini ilmu pengetahuan saya itu berguna di yayasan. Ya, di dalam apa? Menyusun RAB sekolah dan lain sebagainya. Ngurus pajak juga, ngeliatin pajak gitu. Saya bawa file yang nanti jam 5 saya rapat bicara soal pajak gitu ya. Itu saya bilang sama teman, ini ilmu yang tahun 2000 itu sudah aku tinggalkan. Tapi sekarang ini dengan kebijakan-kebijakan yang berbeda saya udah pusing bacanya gitu. Jadi minta ketemu dengan orang yang bisa ngajarin gitu ya, bisa memberitahu bagaimana gitu. Cara mengisinya, menghitungnya dan lain sebagainya. Itu gap terlalu jauh sekali. Ada yang misalnya, anggaplah dia seorang lulusan FISIP ya, anak lulusan FISIP atau filsafat. Tetapi bagaimana ilmu pengetahuan itu connect dengan realitas hidup itu gapnya terlalu jauh. Maka sebenarnya Alkitab itu mengajarkan ketika dia bilang soal haruslah engkau mengajarkannya waktu dia duduk, waktu dia berdiri, waktu dia jalan, waktu dia tidur. Itu bicara apa?
bicara korelasi yang diajarkan dengan apa yang dia lakukan setiap hari. Dia jalan, dia makan, dia tidur, dia di luar rumah atau dia di luar rumah, di dalam rumah. Itulah kegiatan dia yang nggak boleh ada gap. Harusnya nggak boleh ada gap. Ilmu pengetahuan apapun dengan kecakapan hidup itu harusnya terhubung. Yang ketiga teman-teman, di dalam ulangan tadi kita melihat bahwa belajar itu adalah proses yang berkelanjutan. Mulai dari dia lahir, kita lahir, kemudian sampai pada kematian. Ya. Banyak hal yang kemudian di usia berapa baru kita tahu sesuatu hal yang baru gitu ya. Contoh, saya beberapa hari yang lalu itu ketemu dengan seseorang dan minum. Dia minta minum air putih karena dia pelayan publik begitu ya. Dia minta minum air mineral yang botol kaca. Ya, botol kaca itu biasa harganya agak lebih mahal ya. Kita kan biasa yang Aqua 5 goceng-gocengan gitu juga udah enak kan ya. Mineral lah apa ya gitu ya. Dia botol kaca. Lalu dia cerita dengan saya. Ibu tahu nggak? Kenapa saya milih botol kaca? Dan banyak pejabat itu memilih air mineral itu dengan yang botol kaca daripada botol plastik. Nggak tahu, saya bilang. Itu memang mahal kan ya, orang yang punya duit aja yang bisa beli. Saya mah yang di pinggir-pinggir jalan juga 3.000, 5.000 juga yang penting hausnya hilang gitu. Ternyata dia cerita, kalau yang botol plastik itu mudah untuk disuntik dengan suntikan void yang kecil yang seperberapa mili itu. Dan itu bisa disuntik dengan cairan-cairan yang membahayakan. Dan itu gak ketahuan. Saya bilang kalau dibalikan juga kelihatan rembesannya. Enggak, ada suntikannya begitu halus sekali dia bilang. Sehingga kalau disuntik di bagian tutup botolnya atau pinggirnya itu enggak dibalik-balik tuh enggak akan bocor. Dan orang kalau mau mencelakai orang lain itu mudah dengan cara itu. Tapi kalau botol kaca nggak bisa. Nggak bisa ditembus dengan spoit ukuran kecil atau spoit ukuran besar ya patah gitu. Itu pengetahuan yang baru saya tahu minggu lalu. Selama-lamanya itu saya nggak tahu teman-teman. Saya baru cerita ke teman saya. Aku juga baru tahu. Baru tahu kan ya. Saya baru tahu minggu lalu itu. Jadi ternyata iya ya kalau kita lihat tuh para pejabat, orang-orang kayak jaksa, hakim gitu. Gak mau minum air mineral ternyata. Karena ada peluang air mineral yang pakai botol plastik itu bisa disuntikkan dengan cairan yang membahayakan. Dengan spoit yang ukuran begitu kecil sekali. Kalau kaca nggak bisa. Kalau yang botol kaca itu kan memang agak mahal. Ada pengetahuan itu memang yang sampai usia seberapa, sampai kita mati pun kita baru tahu kadang itu. Ya, umur berapa kita baru tahu. Ulangan itu menceritakan, menjelaskan kepada kita bahwa belajar itu dilakukan di mana saja dan kapan saja. Maka tadi dalam lingkaran itu porsi itu yang saya bilang sebenarnya nggak boleh dipisah-pisah begitu lagi. Tetapi pendidikan itu ada di dalam setiap aktivitas, kapanpun, dimanapun. Baik dalam kelas katekisasi ataupun minum saraba di Sungai Cerekang, itu pendidikan jalan. Yang terakhir, Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9 itu bicara soal variasi dan metode adalah penting dalam belajar. Ya, generasi itu berbeda. Kita pun juga sebagai orang muda itu daya tahan kita untuk bisa mendengarkan materi, memperhatikan dengan baik. Kalau tidak ada sesuatu yang membuat kita interest itu kita gampang sekali jenuh. Gampang sekali kita fokus kita sudah tidak lagi. Itu memang manusiawi gitu ya. Maka perlu ada satu variasi atau metode yang penting sehingga pendidikan, pembelajaran di ranah jemaat itu bisa turun dengan baik, diserap dengan baik. Nah teman-teman, kalau di dalam kitab Ulangan tadi ya, itu kenapa orang tua
orang-orang Israel itu diingatkan untuk mengajar dengan Shema itu ya, mengajarkan berulang-ulang. Karena ini faktanya ya teman-teman. Setiap orang tidak memiliki keyakinan yang sama atas satu hal. Benar nggak? Contoh teman-teman, gogos. Gogos dengan lemper bedanya apa? Ayo, gogos dengan lemper bedanya apa? Sama-sama makanan. Gogos dengan lemper apa beda? Bedanya dibakar. Lemper ada yang dibakar sekarang. Saya pun bingung loh. Saya tuh bawa oleh-oleh, kasih ke orang, bawa pulang ke rumah. Saya bilang gogos, mereka bilang lemper. Bukan, ini dibakar. Ya lemper juga dibakar. Bukan, ini isinya ikan, lemper juga ada yang isi ikan. Itu perkara makanan loh ya teman-teman. Setiap orang tidak memiliki keyakinan yang sama akan satu hal. Perkara lemper, perkara gogos. Saya bilang ya terserah lo mau bilang ini lemper, mau bilang ini gogos. Tapi di kampung kami di Makassar ini namanya gogos guys. Ya. Kalau di Jawa namanya lemper, mungkin lemper. Tapi di Makassar namanya gogos. Beda. Bedanya di mana? Ya udahlah pokoknya beda. Hanya kita orang Makassar yang bisa membedakan gitu ya. Orang di luar sana nggak tahu membedakan gogos dan lemper. Itu dalam satu hal makanan. Yang lebih tajam lagi teman-teman, itu bicara soal perspektif. Bicara soal nilai hidup, value hidup, itu berbeda. Contoh soal gender. Gender dengan seksualiti itu beda sekarang. Dipisahkan, gender dengan seksualiti itu beda. Genderku apa? Genderku aku perempuan. Tetapi seksualitiku aku bisa laki-laki. Bisa. Itu istilah sekarang itu yang membuat orang itu merasa bahwa gak ada lagi sesuatu yang absolut. Orang bisa jadi laki kalau dia mau jadi laki, orang bisa jadi perempuan kalau dia mau jadi perempuan. Jadi setiap orang itu tidak memiliki keyakinan yang sama atas satu hal. Nah disinilah tugas berat kita, tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik. Bagaimana melihat hal yang berbeda itu di dalam kacamata yang sama, yaitu kebenaran firman Tuhan. Laki ya laki, perempuan ya perempuan, gak ada yang tengah-tengah, gak bisa tuker-tuker juga. Gitu. Tapi sekarang gereja pun melayani, ada gereja-gereja yang melayani ya, ada gereja-gereja yang melayani. Nah keyakinan setiap orang itu mempengaruhi praktek hidupnya ya kan. Apa yang dia yakini, misal saya punya teman yang begitu juga ya, teman kuliah saya ada beberapa yang teman kuliah waktu di Karawaci ya. Ada teman-teman saya, guru loh ya, orientasinya berbeda gitu ya. Keyakinan seseorang itu mempengaruhi praktek hidupnya. Saya dengan dia pergi berlibur, saya nggak takut. Kenapa? Dia nggak suka perempuan gitu ya. Dia nggak akan tertarik dengan perempuan. Saya nggak takut gitu. Jadi kami pergi berlibur, dia sendiri laki-laki, kita dua perempuan gitu. Ya ngobrol, ya main, ya apa segala macem gitu ya. Kita nggak ada perasaan takut. Kenapa ya? Dia tidak punya orientasi menyukai dan tertarik pada perempuan gitu ya. Gitu. Itu dia, itu teman, seorang guru di salah satu sekolah di Jakarta, teman saya gitu. Nah ketika orang punya keyakinan seperti itu teman-teman, maka praktek hidupnya beda. Dia lebih melihat apa? Nilai humanisnya ketimbang apa? Kebenaran yang Tuhan nyatakan. Ya secara humanis kita menerima dia dong. Saya gak bisa bilang karena lo begitu bukan temanku lagi selama-lamanya, enggak. Karena engkau begitu, saya tidak terima lagi chatmu, saya tidak mau lagi makan dengan kamu. Misalnya ya, ada yang begitu-begitu lalu kemudian dia buka bakery, lalu ada orang bilang, oh nggak boleh beli roti di tempatnya karena dia kan orientasinya berbeda begitu ya. Ya nggak begitu juga kan ya teman-teman. Secara humanis kita menerima dia sebagai warga, sebagai tetangga. Tetapi
Yang membedakan adalah kita punya prinsip hidup yang gak sama. Di dalam menilai, memahami nilai kehidupan ini. Ya setiap orang mengintegrasikan apa yang diyakininya tadi ya. Jadi kalau saya yakin, saya percaya yang Tuhan ciptakan itu cuma laki dan perempuan, gak ada yang lain. Maka itu membuat saya tahu memposisikan diri ketika ada orang-orang yang memang berada pada pemahaman yang berbeda gitu. Kita bisa berbeda, tapi bukan berarti saya menerima dan saya meyakini, saya menghidupi apa yang kamu pilih di dalam pemahamanmu atau posisimu ya. Sampai di sini ada yang boleh nanya ya Bu ya? Ya yuk mau sharing boleh mau tanya. Boleh sebut nama Kak. Ya, perkenalkan nama saya Yafet Pakage, saya dari Nabire. Yafet Pakage, Kak. Ya. Prodi saya Pak Pendidikan Agama Kristen. Ya, di sini saya mungkin mau tanya di slide-slide yang tadi kedua tentang gereja dan bidang pelayanan, Bu. Ada bidang anak, remaja, tetapi saya ini lebih ke bidang pemuda. Ya, ada banyak hamba Tuhan di daerah saya, Papua. Ya, dari Nabire. Ya, Bu. Ada banyak hamba Tuhan saya di Papua, mereka berkhotbah itu sangat luar biasa, sangat mentereng, sangat baik, Ibu. Tetapi sayangnya mereka itu kognitif pengetahuan mereka hanya sebatas berkhotbah, tetapi mereka lupa bagaimana caranya mendidik jemaat, terlebih khususnya pemuda. Alasannya ya karena teman-teman saya juga paginya ke gereja, siangnya terjerumus ke alkohol dan lain sebagainya, Ibu. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya saya sebagai saya dan kami anak-anak Papua sebagai calon pendidikan agama Kristen berkontribusi untuk mengatasi hal-hal seperti begitu. Terima kasih. Keluarga Pak Gubernur diamankan ya. Ya, ya. Dia bilang gubernur tidak pernah main judi, tidak pernah berurusan dengan judi. Ya, gitu ya. Ada tuh yang bilang. Bung Yafet, itu terjadi di banyak tempat. Di kota pun begitu. Apalagi mungkin di bagian Indonesia Timur sana ya, gitu. Mungkin ya tadi secara konteks mereka terbiasa melihat dari kecil itu orang tua minum, tetangga minum gitu biasa. Nah saya baru-baru pulang dari Sumatera. Ada satu keluarga punya sama. Kalau di bahasa Makassar itu minuman itu balok. Ada itunya balok. Nggak boleh bilang balok. Kalau balok itu kan ya balok gitu ya, tapi double R. Karena waktu itu saya cek bukan begitu nulisnya, gitu ya. Itu balok. Itu minum, itu balok itu bukan ditaruh di gelas atau tuh biasa kalau kita lihat orang jual saya dari Makassar mau pergi ke Bulukumba itu di kota-kota di galon aqua. 1 galon aqua tuh dijejerin gitu. Itu mau persiapan acara mau lamaran besoknya. Jadi keluarganya ibu saya, jadi saya datang singgah untuk makan gitu ya. Itu ada berapa galon gitu. Balok gitu ya. Itu saya lihat ada satu yang sisa segini lagi. Nah ada konteks budaya-budaya tertentu itu yang kalau kita mau menerapkan pendidikannya, kita nggak bisa copy paste dengan yang di kota. Mereka nggak biasa. Mereka mungkin minumnya, mereka tidak temui itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu. Teman saya ada yang dari NTT, ada juga yang melayani sebagai misionari di Jayapura, gitu. Mereka itu biasa dari kecil. Dan bukan hanya mereka, hamba-hamba Tuhan pun bisa gitu ya. Sebelum dia khotbah dia minum dulu supaya dia percaya diri, supaya dia hafal itu apa yang dia tulis di dalam khotbahnya. Ada yang begitu katanya. Nah, pertama, Bung Yafet, ini tips dari saya ya, karena saya cukup lama melayani anak muda. Secara personal, kita harus mengidentifikasi apa sih yang menjadi kebutuhan mereka.
Jadi kita kasih obat, sesuatu memang yang memang dia butuh obat. Kalau istilah orang sekarang itu, jangan garuk di tempat yang dia nggak gatal, gitu ya. Garuklah di area yang gatal, kalau punggung gatal ya garuklah punggung. Jangan punggung ini gatal, tapi yang digaruk itu betis, kan nggak cocok, gitu ya. Jadi pertama kita perlu mengidentifikasi ini yang orang-orang yang akan kita layani ini kebutuhannya apa? Di mana lubangnya dia sampai dia itu tuh minum minuman itu tuh sudah kayak minum air putih gitu. Gak minum itu satu hari ya, bukan dia rasanya gitu ya. Gak hidup kalau satu hari gak minum gitu, harus minum. Kita mengidentifikasi kebutuhannya apa. Kita tahu misalnya kita kelompokkan ini usianya kira-kira kalau pemuda usianya berapa di sana? 20, 21 berarti usia pekerja ya, Bu Yapet, ada yang kuliah juga. Ada yang kebanyakan kerja ya, kebanyakan bekerja. Nah, kita mengidentifikasi mereka itu kebutuhan rohaninya di ranah mana. Apa yang menjadi pergumulan rohani mereka? Bisa jadi kebutuhan rohani seseorang itu berbeda. Misalnya, ya saya ini memang Kristen, ini memang dari nenek moyang pun sudah Kristen. Tapi ada orang yang mungkin keluarganya nggak Kristen, terus dia tiba-tiba menjadi seorang Kristen. Pergumulan imannya itu berbeda. Sementara yang sudah dari Kristen sejak dia lahir, orang tuanya Kristen, udah diantar ke sekolah minggu, masih berapa bulan sudah dibaptis dan lain sebagainya, begitu ya. Bahkan rajin ikut ibadah di mana-mana, di wilayah-wilayah. Tapi yang asalnya dari agama suku misalnya, agama suku yang ada di daerah itu, pergumulan iman. Lalu identifikasi, pertama yang identifikasi adalah kalau kita bisa bilang, sebenarnya nggak bilang level pertumbuhan rohani, tetapi pemahaman rohani dia itu sampai sejauh mana akan iman Kristen itu diidentifikasi. Cara identifikasinya gampang, suruh aja dia bercerita tentang kamu tuh melihat Yesus itu sebagai apa sih? Itu identifikasi pertama. Kita bisa tahu, oh dia ini sudah percaya Tuhan beneran atau baru sebatas pengetahuan. Yang kedua, yang perlu kita identifikasi adalah di dalam pekerjaannya dia bergumul di dalam aspek apa saja. Misal, ada ranah-ranah pekerjaan itu yang membuat anak-anak muda itu gelisah karena apa? Praktek-praktek yang tidak benar. Misalnya terkait dengan keuangan, lalu pelaporan, lalu kemudian kalau dia misalnya di ranah hukum ada fakta-fakta dan lain sebagainya, dia bergumul di mana untuk kehidupannya. Sehingga tadi saya katakan antara kebutuhan rohani dia yang kita analisa dengan hidup dia, keseharian dia itu harus nyambung untuk kita penuhi kebutuhan. Nah, kalau itu sudah teridentifikasi dengan baik, kalau ini dalam satu gereja, maka ini sesuatu yang perlu masuk di dalam misi gereja. Misal, ya memang semua anak pemuda komunitasnya begitu kondisinya, sedang melakukan need assessment ya, ada assessment terhadap kebutuhannya dia, baik kebutuhan rohani maupun dalam pergumulan di dunia kerjanya sebagai anak muda. Konteksnya begini, maka gereja harus punya misi bagaimana menjangkau. Bagaimana anak-anak ini bisa dididik dengan baik. Bagaimana semua program-program gereja itu memenuhi kebutuhan mereka. Problemnya adalah majelis gereja yang perlu lakukan adalah desain sendiri untuk di pemudanya. Kalau misalnya tuh di dalam satu pekan itu kira-kira aktivitas pemudanya itu apa saja? Misalnya dia banyak gatheringnya, ya gathering itu ya kumpul-kumpul, ngobrol, atau dia latihan musik sama-sama, atau dia ibadah sama-sama. Itu pertemuan itu berapa kali?
satu contoh, tapi ini lebih kepada satu kelengkapan yang kita punya untuk membuat itu bisa rinci. Sampai kita punya, jadi saya itu bicara, saya buat program, saya lakukan pembinaan, ini saya sudah punya kerangkanya ini. Apa yang mau saya capai? Apa tolak ukurnya? Bagaimana saya melihat ini berhasil atau enggak? Asesmennya ya, perlu ada asesmen. Saya bikin program, program saya hari ini adalah community service, membawa anak-anak muda ini pergi ke daerah tambang emas. Ada ya di Nabire ya? Tidak ada. Apa yang ada di sana? Kekayaan alam apa yang ada di sana, Bung? Misal? Ikan. Ya. Sawit ada ya? Oh, sawit banyak ya di Nabire. Oke, misalnya kita pergi ke daerah perkebunan sawit. Kita mau melayani anak-anak muda yang bekerja sebagai pekerja di perkebunan sawit. Itu konteksnya mereka di sana ya, konteks pelayanan anak muda di sana. Nah, pada saat program itu dijalankan, maka kita perlu menentukan ini indikatornya apa, bahwa program ini berjalan bukan karena waktunya udah centang, lalu kemudian jumlah anggotanya centang, materinya udah centang, semua terjadi gitu. Tapi ada sesuatu yang kita perlu tahu, seberapa ngefek itu ya yang kita lakukan itu terhadap pertumbuhan imannya. Itu yang tadi saya katakan teman-teman, kita tidak lelah hanya kepada dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Dari satu agenda gereja, kalender gereja yang satu ke kalender gereja yang berikutnya. Jadi saya simpulkan Bung Yafet, yang pertama analisa kebutuhan spiritualnya di mana. Yang kedua, analisa pergumulan hidup dalam konteks pekerjaan mereka, apa yang mereka butuhkan sebagai seorang pekerja-pekerja Kristen. Lalu dibuatlah satu kerangka. Ini visi, misi apa yang harus saya kerjakan kepada anak-anak ini. Dari misi itu lalu turun kemudian. Ini pola pendidikan Kristen seperti apa yang harus saya kerjakan. Nanti saya berikan contoh ya. Bisa dipahami Bung? Boleh satu lagi teman-teman sebelum lanjut ya. Yang perempuan tadi boleh berdiri. Oh ada ya? Ya ada Bu. Baik, Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada pertanyaan saya yang pertama. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, nantinya bagaimana cara kita menghadapi orang-orang tanda kutip LGBT atau penyuka sesama jenis? Terima kasih. Pasti ada ya. Jadi thank you ya, pertanyaan yang kontekstual banget buat kita. Pasti ada. Dan saya melayani anak pemuda saya yang seperti itu dulu. Tuhan panggil dia, terindikasi ada hubungannya dengan deviasi seksualnya dia. Saya layani dia, walaupun di dalam pelayanan saya terhadap dia sebelumnya saya nggak tahu. Kemudian setelah dia sakit, ada seorang dokter yang bercerita kepada saya dan saya ceritakan kondisi dia bagaimana, baru kemudian saya yakin ya. Dan ternyata mulai ya ada teman yang coba melihat apa yang terjadi, relasi dia, pertemanan dia dan lain sebagainya begitu ya. Kita akan melayani anak-anak yang seperti itu. Kegagalan saya pada waktu itu adalah saya tidak mendeteksi itu di awal. Saya cuma lihat dia seorang yang jalannya agak gemulai biasa. Seneng kumpul dengan perempuan. Temennya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Manis, perasa sekali gitu ya. Dan menutup diri di dalam komunitas-komunitas yang besar. Lebih suka dalam komunitas-komunitas yang kecil. Nah saya terlambat mengetahui bahwa dia punya penyimpangan seperti itu. Dan setelah dia pindah kota, saya terbatas untuk melayani dia, lalu kemudian dia sakit dan Tuhan panggil dia. Tapi puji Tuhan, ketika dia sakit di Surabaya, saya dapat kabar, saya telepon mamanya.
Dan waktu itu saya gelisah dalam hati saya. Aduh Tuhan, saya merasa saya lama bersama-sama dengan dia. Saya tidak punya kesempatan untuk melayani dia. Tidak punya kesempatan lagi melayani dia. Karena saya tahu dia berada di ruang isolasi dan dalam kondisi kritis gitu. Saya telepon keluarganya, saya bilang bagaimana kondisinya. Lalu kemudian mamanya telepon saya, ceritakan kondisinya begini. Boleh nggak saya doakan? Saya cuma berdoa dalam hati, Tuhan ini kesempatan terakhir. Kalau Tuhan mau di detik, di ujung hidupnya ini, dia boleh percaya Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan supaya Tuhan melayakkan dia. Saya mau itu terjadi Tuhan. Saya dalam genggaman handphone, beri saya kesempatan itu. Saya bilang sama mamanya, Bu, boleh nggak taruh handphone saya di sampingnya dia? Dia taruh handphone itu. Saya nggak tahu nih anak kondisinya bagaimana, tapi saya doakan dia. Di dalam doa saya itu, saya bilang Tuhan terima dia dengan segala keberdosaannya, kegagalan dia, ketidakberdayaan dia. Dan di dalam ketidaksadaran dia, yang dia ingat, biarkan dia ingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi dia. Kristus yang begitu besar bagi dia. 10 menit kemudian saya ditelepon, Tuhan panggil dia. Rasa bersalah saya itu terobati. Saya bersyukur Tuhan pakai saya untuk mendampingi dia berjumpa dengan Tuhan di dalam doa saya. Dalam doa saya itu saya menangis, Tuhan selamatkan dia, kasihani dia. Biar kemurahan Tuhan itu yang menolong dia sadar, dan hari itu di dalam, ya orang yang mau dipanggil Tuhan itu kan banyak yang terjadi ya. Biar dia cuma lihat Kristus saja, enggak lihat yang lain. Itu doa saya. Kemudian setelah 10-15 menit kemudian saya dapat kabar Tuhan sudah panggil dia. Itu kepuasan saya. Saya gagal mendampingi dia karena saya nggak tahu, benar nggak tahu. Saya tahu setelah dia pergi jauh dan kemudian dia menutup diri karena mungkin dia rasa orang lain sudah tahu apa yang terjadi dengan dia. Tapi di akhir hidupnya saya dampingi dia. Yang pertama, jangan anggap dia musuh. Kecenderungan kita teman-teman, apalagi kita sebagai sahabat Tuhan ya, kita tahu kelakuannya itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, benar nggak ya? Apa yang dia pilih itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan salah. Ya, di dalam sorotan ilmu psikologi pun, dalam ilmu apapun itu salah. Tapi jangan jadikan dia musuh, please. Dia butuh kasih Tuhan. Jangan anggap dia musuh. Yang kedua, berilah banyak kesempatan untuk dia bercerita. Dan jangan dihakimi terus menerus. Karena begitu kita menghakimi dia, dia gak akan pernah mau cerita lagi. Gak akan mau. Padahal lewat cerita dialah kita punya analisa atau kita punya bayangan apa yang harus saya lakukan buat dia. Tapi kalau kita buru-buru menghakimi dia dan mengambil jarak lalu kemudian mengasingkan dia, maka kita gak akan punya kesempatan untuk melayani dia. Jadi yang pertama, jalin persahabatan dengan dia. Harus deket dengan dia. Yang kedua, biarkan dia bercerita supaya kita bisa mendiagnosa. Dia ini kenapa begini? Dari keluarga kah, pertemanan kah, atau apakah? Yang ketiga, selama dia belum, ini bahasanya agak gak enak sih ya, jatuh di dalam dosa dengan pilihan dia itu, besar kemungkinan dia akan terbuka kepada kita. Artinya gini, dia memilih itu dia sudah salah ya gitu ya. Tetapi saya ini misalnya nih, saya seorang Heti, saya ini gak suka perempuan, saya gak suka laki-laki. Saya gak suka laki-laki, saya sukanya perempuan. Tapi dengan keinginan saya itu saya gak pernah bikin dosa. Saya gak pernah ngapa-ngapain dengan perempuan, saya gak pernah kissing, saya gak pernah diraba, saya gak pernah meraba perempuan. Ngerti ya? Posisi saya adalah saya mengalami deviasi seksual. Tapi saya tidak membiarkan diri saya jatuh dan menikmati itu.
ini beda kondisi ya teman-teman. Ada orang yang memang dia kecenderungan seksualnya berbeda, tetapi membiarkan itu, dia hidup di situ. Suka diraba oleh perempuan gitu, atau laki-laki suka diraba oleh laki-laki gitu ya. Maunya deket-deket, nempel dan lain sebagainya gitu. Nah itu lain lagi ceritanya. Jadi selama dia hanya di dalam orientasinya, belum sampai terjerumus jatuh ke dalam melakukan gitu ya, menjalin relasi, lalu kemudian terjadi physical touch gitu ya, sentuhan, bahkan sampai kissing dan melakukan hal yang lebih jauh dari itu gitu. Itu besar kemungkinan untuk bisa ditolong. Begitu dia sudah jatuh ke dalam hal yang seperti itu, kalau ada pakar yang bisa menolong, bekerja samalah dengan pakar. Artinya pakar akan menuntun kita untuk ada tindakan-tindakan klinis, terapi, atau ada komunitas tertentu yang sedang dibentuk untuk merehab teman-teman ini. Ya kita sebut saja itu merehab ya. Merehab teman-teman ini supaya apa yang dia rasakan itu bisa dievaluasi. Tapi saya tetap tadi menjalin hubungan baik dengan dia sebagai teman dan jangan menghakimi dia terus menerus. Dia akan pasang tembok, dia tidak akan mau lagi bercerita. Padahal kalau dia cerita, kita menemukan banyak hal yang ternyata kenapa dia begini, karena dulunya begini, karena begini. Sebenarnya kalau dia pisah dari lingkungan itu, dia mulai kemudian ditarik dalam komunitas yang baru, dia bisa berubah. Dia sadar gitu ya. Dulu ada seorang perancang busana, dulu sekali zaman saya masih kuliah begitu ya. Dia menulis di Kompas. Di Kompas itu kalau Sabtu itu biasa ada kisah-kisah inspiratif dulu ya, Kompas yang tertulis itu. Secara serial dia menuliskan bagaimana dia kemudian meninggalkan itu. Setelah sekian lama dia hidup di situ dan dia ngomong, saya nggak pernah jatuh. Saya memang punya penyimpangan dalam orientasi seks, tapi saya tidak pernah jatuh menikmatinya, nggak pernah. Tidur, pacaran apa enggak. Dia memang nggak suka perempuan, dia suka laki-laki, tapi nggak pernah sampai kepada hubungan dan lain sebagainya. Dia dicerita bagaimana kemudian dia bergabung dengan satu gereja, bagaimana kemudian dia dipulihkan, bagaimana kemudian dia menulis kisah hidupnya itu di dalam surat Kompas. Saya masih ingat kisah itu, zaman saya masih kuliah umum dulu itu ya. Dia menuliskan tiap hari Sabtu saya baca itu. Luar biasa Tuhan mengubahkan seseorang. Jadi kalau kita sudah menghakimi dia lebih dulu, maka besar kemungkinan untuk kita menolong dia itu kecil. Dia sudah antipati dengan, karena dia pun merasa aku nggak berdaya gitu loh. Saya bukan nggak mau, tapi aku nggak berdaya. Itu teriakan mereka loh. Saya bukan nggak mau, tapi saya nggak berdaya. Kira-kira bisa menolong? Kita lanjut dulu ya, nanti saya tanya lagi ya. Nah, teman-teman, tadi kalau saya buat lingkaran ini ya, lingkaran ini teman-teman sebenarnya disinilah tempat area dimanapun ini pendidikan Kristen itu bisa mendarat. Mau dibikin segmennya porsinya berapa besar pun bisa. Hanya itu memang perlu didesain, perlu dirancang. Gak bisa tiba masa, tiba akal. Ya gak bisa, itu gak akan efektif ya teman-teman. Nah sekarang kita melihat bahwa pendidikan itu punya satu kata kuncinya, yaitu mengajar. Nah yang pertama itu mengajar, ini saya mencoba menemukan ya teman-teman kata dasarnya di dalam beberapa pemahaman bahasa Ibrani ya. Mengajar itu seperti memberikan pengaruh yang intensitasnya itu tinggi dan terjadi interaksi yaitu dengan cara modeling. Teman-teman bisa melihat di dalam rujukan nats-nats Alkitab ini ya.
to become familiar with, to be friend, to learn by being familiar with. Artinya apa? Ada sesuatu yang dia lihat yang kemudian menjadi model dan itu terbiasa. Habituasinya mulai muncul ketika dia melihat model itu. Contoh teman-teman, kita ini kan hidup dalam asrama. Asrama itu kan ada aturannya, lalu kemudian ada modelnya, ada polanya. Itu sedang apa? Sedang mengajar kita to become familiar with. Hidup bersama, disiplin, bersedia untuk dimentor. Kalau di asrama kan dimentor ya, ada pendampingan. Nah, itu mengajar teman-teman. Nah, kita di dalam segmen pelayanan kita tadi, pola-pola mengajar yang tadi bilang dikatakan di dalam ulangan itu tadi itu ada variasinya. Banyak ranah untuk mengajar, nggak cuma konvensional dengan ceramah, tetapi dengan modeling. Kemudian apa? Mengajar itu menunjukkan kompetensi diri yang kompeten. Sorry, aku nggak bisa baca ini. Sorry ya teman-teman, saya pakai kacamata. To separate, membuat itu menjadi semakin spesifik teman-teman. Jadi mengajar itu kita menunjukkan kompetensi diri kita sebagai pengajar itu yang kompeten. Artinya apa? Setiap kita itu Tuhan berikan kapasitas yang berbeda-beda. Misalnya ada orang yang memang tadi segmennya pelayanan anak muda. Ada yang memang dia terbeban sekali ketika melayani anak-anak, melayani lansia, melayani pasutri, melayani dunia pendidikan di sekolah misalnya, itu berbeda. Tetapi mengajar itu harus menunjukkan kompetensi ya, kecakapan diri yang nggak boleh abal-abal, nggak boleh kaleng-kaleng. Artinya saya sudah berusaha maksimal dengan apa yang saya punya. Nanti saya bagikan slide ini teman-teman, bahan saya, materi saya bagi teman-teman bisa melihat ya. Mengajar itu memberikan pencerahan agar orang yang diajar itu mampu melihat dirinya. Tadi yang saya katakan bahwa pengajaran itu punya gap yang begitu jauh dengan tentang apa? Kehidupan sehari-hari. Kecakapan dirinya itu sering sekali jauh ada gapnya. Maka pada saat kita sedang mengajar di dalam ranah edukasi pendidikan Kristen di gereja, maka perlu memberi pencerahan agar murid itu bisa melihat dirinya. Tadi menganalisa kebutuhannya apa, menganalisa dalam konteks kehidupan pekerjaannya, apa pergumulan-pergumulannya, lalu kemudian menjadi akrab dengan dia. Kenapa dia bisa begini, kenapa dia bisa begitu, dia lahir dalam kondisi keluarga bagaimana, kemudian pengaruh lingkungan seperti apa. Jadi dia bisa melihat dirinya. Berikutnya, mengajar itu menajamkan intensitas yang berkomitmen. Ya, mengajar itu atau memberikan pendidikan, mengedukasi itu teman-teman, itu menajamkan. Contoh, kita dulu tuh belajar matematika itu kan kenalnya bangun ruang, ya, bangun ruang. Tetapi ketika kita tamat SMA, kita masuk perguruan tinggi, kemudian kita masuk jurusan sipil atau arsitek, bangun ruang itu gak sekedar ngukur bangunan ini saja, tetapi mulai apa? Menajamkan menjadi bentuk yang lebih lagi. Misalnya sekarang itu rumah modern itu kan banyak yang bentuk kotak-kotaknya, ternyata tuh gambarnya nggak mudah loh. Ya, contoh seperti UNM itu sama Telkom yang di Veterani itu bentuk bangunannya itu kan miring kan ya, Telkom juga sama UNM itu bentuknya miring. Nah dari pengetahuan yang bangun ruang, kemudian seorang anak muda memilih jurusan, lalu kemudian bisa menghitung, bisa meng-create dengan bangunan yang seperti itu menajamkan pengetahuan ya. Nah di dalam ranah konteks Kristen kita, apa yang kita tajamkan? Misal, contoh
apologetik. Selama ini kan kita taunya, kamu kenapa jadi orang Kristen? Ya Yesus itu satu-satunya juru selamat. Ya kenapa? Ya memang begitu diajarkan di gerejaku gitu. Kita nggak bisa tajam. Kenapa saya menjadi orang Kristen? Apa yang membedakan kekristenan dengan pilihan agama-agama yang lain? Apakah Kristen itu sebuah agama saja atau apa? Kita sudah bisa menajamkan itu, teman-teman. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Kalau tadi itu di dalam Perjanjian Lama ya, kitab Ulangan itu, dan Ibrani tadi. Pemahaman beberapa tulisan kata kunci di dalam Ibrani tentang mengajar dan mendidik. Nah, teman-teman, mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Kalau tadi kita menelaah bagaimana itu pendidikan Kristen di dalam keluarga, di dalam lingkup yang paling kecil, dan bagaimana itu kemudian begitu kuat sekali diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Sekarang ketika gereja sudah jadi di dalam Perjanjian Baru, bagaimana pendidikan Kristen itu ada dalam hidup jemaat ya. Saya baca ayat 21 ya, 41 gantian sampai dengan ayat 47 ya teman-teman ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah teman-teman, jemaat mula-mula itu punya ciri kehidupannya. Dan ciri jemaat mula-mula itulah yang menjadi dasar bagi gereja-gereja sampai hari ini. Apa yang dikerjakan oleh gereja? Panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini apa? Itu teman-teman yang diberi contoh atau miniatur gereja di dalam Kisah Para Rasul inilah yang menjadi starting pointnya gereja sampai hari ini. Apa yang menjadi panggilan gereja? Apa yang dilakukan oleh gereja dalam hidup persekutuan mereka? Nah teman-teman, karena kita bicara soal pengajaran atau pendidikan di dalam gereja, maka ayat 42 ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Kristen mula-mula itu bertekun di dalam pengajaran. Ini pendidikan, guys. Ini adalah pola pendidikan di dalam gereja, untuk warga gereja, untuk jemaatnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Nah, kehidupan jemaat mula-mula itu ada persekutuannya ya, berbagi dalam pelayanan kasih tadi ya. Luar biasa loh ya, gereja mula-mula itu mereka butuh apa, lalu kemudian si ini jual, dibagikan bersama-sama. Sekarang susah loh. Ya gitu. Perpuluhan aja tuh jemaat komitmennya susah. Apalagi sekarang tuh sudah banyak yang viral-viral tuh bahwa perpuluhan tuh nggak wajib, nggak perlulah kasih perpuluhan begitu ya. Sehingga orang yang merasa nggak perlu jadi perpuluhan, iya nggak perlulah, nggak usahlah dikasih. Gitu. Persekutuan, berbagi dalam pelayanan kasih, pengajaran, bertekun dalam doa, memberitakan Injil. Jadi mereka itu berkumpul, lalu kemudian mereka keluar, kumpul lagi, keluar lagi, lalu kemudian orang-orang dalam persekutuan itu bertambah dan bertambah. Nah, kita mau highlight pengajaran teman-teman. Kita mau bicara tentang pengajaran di dalam jemaat. Kalau konteks sekarang di dalam gereja. Kita identifikasi dulu, pengajaran itu seperti apa sih? Maksud di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 itu. Nah, teman-teman, beberapa terjemahan itu menarik sekali. Beberapa terjemahan itu menjelaskan bahwa orang yang ada di dalam persekutuan itu adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk mau apa? Menerima arahan, teaching, atau dia tahu apa yang harus dia miliki secara doktrin menjadi seorang Kristen. Dia tahu, saya menjadi seorang Kristen, apa yang harus saya pahami, dan dia berdiri teguh pada ajaran-ajaran itu. Nah, kalau di dalam telaah bahasa Yunaninya itu teman-teman ada 3 kata yang ada 2 kata dari akar kata yang sama, yaitu didake dan didaskolos. Didake itu ajaran, didaskolos itu pengajarnya ya. Tetapi di dalam konteks Kisah Para Rasul tadi itu dia nggak memakai didaskalos, tetapi memakai apostolos, rasul-rasul. Nah, ternyata teman-teman di Septuaginta 2 kata ini memiliki makna yang sama. Seorang apostolos, seorang didaskalos itu punya tanggung jawab untuk melakukan pengajaran, memberikan ajaran atau didake. Jadi di dalam beberapa terjemahan ya bahasa Inggrisnya, apa artinya mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Mereka betul-betul mendengar dengan baik, dengan memberi dirinya, mau diajar satu demi satu. Lalu kemudian mereka menetapkan hatinya pada pengajaran-pengajaran itu. Artinya teman-teman, dari makna kata dan kegiatan, aktivitas, kata kerja yang pakai di sana apa-apa, mengajar, maka ada sesuatu yang diajarkan dengan serius. Dan responnya jemaat itu bertekun. Faktanya tidak diajarkan dengan serius dan jemaatnya tidak bertekun. Sehingga pendidikan Kristen di dalam gereja itu enggak maksimal. Penyebabnya ada 2. Yang pertama, bisa tidak diajarkan dengan serius, bisa juga jemaatnya tidak bertekun. Contoh misalnya, kalau itu diajarkan dengan serius tapi jemaatnya enggak bertekun. Enggak bertekun itu artinya apa? Oh ya, hari ini ada kelas pembinaan. Di pemuda ini serial ya. Kita bicara soal tentang keselamatan. Beberapa minggu, bulan Agustus ini. Kemerdekaan. Ya. Kita topiknya tentang kemerdekaan. Ada pengajarannya, ada aktivitasnya, ada refleksinya, kemudian ada doingnya juga yang lain. Minggu ini si Yafet yang datang. Minggu depan yang datang Heti, si Yafet pergi ke kebun sawit ya. Terus minggu berikutnya Ibu Detris yang datang, tetapi Manuel nggak datang. Karena apa? Yang diajarkan itu serius, yang datang nggak tekun, nggak efektif kan?
Udah disiapin ini materinya, aktivitasnya, kegiatan, bahkan gorengannya juga udah disiapin. Tapi nggak datang orangnya, nggak efektif. Sebaliknya, jemaatnya tekun, rajin datang. Tetapi banyak nih ya terjadi hamba Tuhan. Saya pun pernah mengalami kondisi yang itu. Saya lebih senang yang penting rame, banyak. Nah majelis itu kan sukanya begitu, ngukurnya kan gitu. Berapa kemarin yang datang persekutuan pemuda, Bung? 5, dikit amat. Itu majelis udah siapin ini loh. Kok cuma 5? 3 bulan lagi ditanya, berapa Bung? Semakin sedikit. Terus Anda ngapain aja? Kamu sebagai hamba Tuhan ngapain aja kamu? Dari 5 kok bisa turun jadi 3 gitu. Nah umum teman-teman. Orang melihat pada apa? Kuantitas, jumlah yang banyak. Seneng, majelisnya seneng. Ya hamba Tuhan pembinanya juga seneng. Datang banyak kok, 60, 80 orang gitu. Sayangnya pengajarannya tidak digarap dengan serius. Maka pendidikan agama Kristen, pemahaman doktrin itu tidak berdampak juga kepada anggotanya, kepada jemaatnya. Segmen bidang pelayanan itu tidak bertumbuh dengan tolak ukur yang baik. Karena apa? Yaitu orangnya nggak tekun kok yang datang pemuda-pemudi itu. Terus giliran orangnya tekun, pembinanya ya cuma ngumpul-ngumpulin doang. Ya yang penting vibe-nya dapet, kita nyanyi, kita fellowship, kita kesana. Habis persekutuan kita nongkrong gitu. Ya udah gitu aja. Tapi seneng banyak jumlahnya, nggak serius digarap. Nah ini, lapisan warga gereja itu kan begini ya teman-teman. Basicnya itu dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa dan orang tua. Di segmen manapun teman-teman, itu harus kuat, harus serius digarap. Tetapi ada fase tertentu yang memang itu sulit lagi untuk membangun fondasi yang kuat. Maka fondasi yang kuat itu harus ada pada usia anak remaja, usia anak-anak, remaja maupun pemuda. Karena begitu dia sudah menikah atau dia sudah dewasa atau dia sudah kakek nenek, susah. Di gereja kami sedang melayani bimbingan katekisasi untuk orang tua, dilayani secara khusus. Usia sudah 70 tahun lebih. Kita mau bicara tentang predestinasi, vertigo nanti dia. Ya gitu, migren malamnya dia minum obat penurun amlodipin, penurun tekanan darah karena enggak gitu ya. Susah kita mau membangun fondasi yang lebih kuat lagi. Tetapi kalau sudah di ranah dewasa dan orang tua, mereka akan lebih mudah memahami kebenaran-kebenaran iman Kristus apa? Dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Tetapi kalau kita berdasarkan hanya pengalaman spiritual itu, kita enggak kuat pada fondasinya, maka dia gampang terombang-ambing ya. Ikut yang ajaran ini, ikut yang ajaran ono, ikut ke sono, mau dibaptis 4 kali, mau dibaptis 5 kali, mah dia oke-oke saja. Karena apa? Fondasinya enggak kuat, dalam pengajaran kita tuh enggak kuat buat mereka. Nah tapi kalau mau dipaksakan dengan fondasi yang kuat, umur 70-80 tahun, enggak bisa. Kalau di gereja kami tuh umur 70-80 tahun itu tidak lagi dalam kelompok katekisasi, kelompok besar. Dilayani secara segmen. Jadi ada yang dilayani di rumah, ini sedang dilayani suami istri berdua di rumah. Seorang Buddha sudah Tuhan ya, sudah umur 70 tahun lebih akhirnya mau dibaptis. Setelah umur 70 tahun lebih ya gitu. Sudah cukup lama juga dia datang ke gereja gitu ya. Mungkin ada sekitar 20 atau sekitar 25 tahun lah. Dia datang ke gereja secara rutin. Tapi baru ini memberi dirinya untuk mau jadi orang Kristen dan dibaptis. Kelas katekisasi materinya udah disesuaikan.
Ya, jadi lapisan warga gereja itu seperti ini teman-teman. Kita yang punya panggilan melayani anak, remaja dan pemuda, maka itu fondasinya, tiangnya itu harus kuat teman-teman. Kita harus maksimal untuk membangun itu. Supaya mereka menjadi apa? Orang-orang dewasa di gereja yang baik. Nah teman-teman, kalau kita membangun fondasi yang kuat di dalam segmen bidang pelayanan di gereja kita, maka ada beberapa filosofi pendidikan Kristen yang perlu kita ingat. Yang pertama, belajar dan melakukan itu harus terintegrasi. Tadi saya sudah ulang-ulang bicara soal gap yang begitu besar. Pengetahuan harus diterapkan. Pendidikan itu adalah proses dari lahir sampai kemudian dia dipanggil Tuhan, ya. Lalu kemudian semua pembelajaran itu tentang Allah dan tulisan-tulisannya. Kita boleh nggak bahas soal isu-isu teologi sekarang? Boleh teman-teman. Tapi ingat, tulisan-tulisan di dalam Alkitab itulah yang menjadi standar kaca mata kita untuk melihatnya. Kita harus berteologi, artinya apa? Konteks kita itu apapun yang kita lakukan itu sebenarnya dalam ranah teologi. Tetapi kita tidak boleh terlena dengan fenomena. Ya, itu isu-isu itu kan bicara tentang soal fenomena yang terjadi. Cara kita melihatnya itu adalah dengan melihat apa yang Allah tuliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Mengajar pendidikan itu dilaksanakan di sembarang tempat. Ya, artinya kalau saya bilang sembarang tempat nih ya enggak juga misalnya di toilet, ya kan enggak mungkin juga gitu ya. Artinya dimanapun kita bisa membuat itu terjadi, harus terjadi. Ya, pembinaan, misalnya kita PA. Saya pernah PA di kafe, cuman bawa selembar doang, saling ngobrol, cerita, coret-coret, apa begitu. Terjadi di mana? Kafe sambil makan. Saling doain, kamu doain ini ya, kamu doain ini ya, kamu doain saya doain ini ya. Gitu. Sudah berdoa gitu. Itu bisa terjadi teman-teman. Proses pendidikan itu harus bertahap dari yang diketahui sampai yang tidak diketahui. Dari yang sederhana sampai yang kompleks. Dari yang langsung, yang tahu. Itu Alkitab ngomong soal apa sih teman-teman? Soal pertumbuhan orang Kristen. Ayo, ini tadi dikatakan apa? Bertahap dari yang sudah diketahui sampai yang tidak diketahui. Dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kalau Alkitab ngomong soal itu apa teman-teman? Soal orang-orang Kristen. Ada yang dikatakan apa? Bayi rohani yang masih makanannya susu. Tapi kalau sudah pemuda, sudah sekian lama datang ke gereja, masih suka yang begitu-begitu saja teman-teman. Gak bisa. Kita harus bawa dia berpikir lebih dalam lagi tentang iman Kristen. Gak boleh cuma sekedar, oh ya saya diberkati, oh ya jadi orang Kristen itu penuh dengan sukacita, oh ya orang Kristen itu mengalami anugerah gitu. Betul itu, tapi harus yang lebih dalam lagi. Sehingga ketika kita tampil di luar, orang mempertanyakan tentang iman kita, kita bisa memberikan pertanggungjawaban. Yang Petrus katakan, aku bisa memberikan pertanggungjawaban tentang imanku. Gak ada lagi orang yang kalau misalnya nih ya, jemaat saya juga begitu tuh. Kalau ditanya, kenapa sih Tuhan itu harus datang ke dalam dunia? Dia kan maha kuasa. Memang gak ada cara lain untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Memang harus mati jadi manusia. Harus mati, harus jadi seperti sama dengan manusia. Aku gak tahu. Tanya aja pendetaku. Lalu kemudian itu kenapa sih Allah Tritunggal itu apakah sejak ada dalam penciptaan atau baru-baru setelah Yesus datang ke dunia terus Roh Kudus itu baru hadir, baru betul-betul ada itu setelah Yesus terangkat ke sorga? Mungkin majelisku lebih tahu, aku gak tahu karena aku cuma jemaat biasa. Nah kebanyakan begitu teman-teman ya.
Karena tadi proses pendidikan agama Kristennya itu, bagaimana memahami kebenaran iman Kristen itu tidak dalam dilakukan. Nah, perbedaan individu dia diakui ada pada setiap orang, beda-beda ya teman-teman. Dengan demikian pendekatan yang berbeda juga kita gunakan tadi ya. Yang tadi punya, gimana kalau saya melayani anak pemuda ada yang begini, saya melayani anak pemuda saya yang begini, pendekatannya berbeda. Jadi kalau kita terjun di gereja-gereja, saya titip pesan, jangan copy paste apa yang dilakukan oleh gereja lain. Kita beda konteks. Ciptakanlah, buatlah sendiri sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda itu. Gak bisa sama, bautnya di sana ukuran berapa, di sini berapa lain. Jangan disamakan. Kemudian variasi dalam metode mengajar ini filosofinya ya teman-teman dianggap penting, termasuk misalnya ya mendongeng itu artinya storytelling ya. Storytelling, berkhotbah, membaca, ya ada mengamati objek, lalu kemudian dengan humor, pertanyaan dan lain sebagainya. Ya banyak metode sekarang ya teman-teman. Yang satu arah itu justru sekarang itu mulai banyak ditinggalkan ya untuk anak muda. Saya sangat kagum dengan seorang pendeta Pak Juan Mogi, sering lihat nggak? Pastor Juan Mogi ya. Kreatif sekali dengan menggunakan metode demonstrasinya. Alat peraganya luar biasa. Saya kalau lihat di Instagram gitu ya, cuplikan-cuplikan khotbah dia, bagaimana dia memperagakan, lalu kemudian tools yang dia pakai, saya acungkan jempol. Luar biasa sekali. Saya gak mampu seperti itu. Tapi dia bisa dengan begitu kreatifnya sehingga orang yang melihat itu pengajarannya itu mendarat. Betul-betul yang dia ajarkan ya. Tapi sisi lain saya mengevaluasi pengajaran dia ya. Tapi cara dia, metodenya dia, saya belajar banyak. Saya kalau ngajar di tingkat anak remaja, di tingkat anak sekolah begitu, saya kadang ngintip-ngintip itu dia pakai apa ya. Alat peraganya dia apa, dia memperagakan seperti, bagus sekali. Kita perlu belajar ya teman-teman untuk metode-metode seperti itu. Nah teman-teman, kita jemaat kita, warga gereja itu berhadapan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Yang ditawarkan oleh dunia teman-teman itu bukan soal kesenangan hidup saja, artinya kenyamanan, kenikmatan. Dunia itu menawarkan cara pandang. Dunia itu menghadirkan, menyuguhkan value. Sehingga teman-teman, kalau kita bicara soal belief, keyakinan seseorang, itu selalu menunjukkan dampak pada perilakunya. Misal nih ya, ini urutannya. Keyakinan seseorang itu mempengaruhi pikiran, benar gak ya? Mempengaruhi pikiran, mempengaruhi sikap, dan mempengaruhi tindakan. Keyakinan itu mempengaruhi interpretasi terhadap berita, pemahaman sejarah, lalu kemudian membuat orang punya kecenderungan politik, misalnya di tahun-tahun politik yang sedang panas ini, dan memahami kondisi dunia, yaitu keyakinan kita. Iman kita itu diperhadapkan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia dalam falsafah-falsafahnya dan value-nya. Value yang kemudian diminati oleh banyak orang. Teman-teman, sekarang itu menariknya adalah media sosial itu yang menjadi wasit. Ini benar atau enggak? Benar enggak? Ya. Contoh, pernah tahu tuh yang namanya selebgram. Ragil, tau gak ragil? Ini kenapa pada tahu yang aneh-aneh begitu ya? Ya, ragil tahu ya? Tahu nggak siapa yang jadi wasit? Netizen. Coba kalau lihat itu ya, waktu dia masuk di podcastnya siapa tuh, Deddy Kobuset itu ya, pertama kali kan ya.
itu kan dia menjadi sorotan dunia warga netizen Indonesia itu setelah podcast itu. Siapa yang jadi wasit? Netizen. Gak tahu lagi itu tentang kebenaran, gak tahu lagi. Bahkan komentar-komentar orang itu banyak yang apa? Banyak mendukung loh pasangan itu, banyak yang mendukung Ragil dan pasangannya. Sekarang tuh siapa? Oscar Lawalata tuh. Ini lagi rame teman-teman, dan isu ini pun juga menjadi isu yang diperhatikan di ranah pendidikan sekolah. Beberapa waktu yang lalu itu kan ketangkap bahwa ada grup anak SD penyuka sesama. SD mereka bikin grup sendiri buat komunitasnya, lagi diusut. Sedang sesuatu yang memang ini tadi, dunia itu menawarkan value-nya teman-teman. Bingung loh, banyak media sosial itu yang jadi wasit sekarang. Si ini cerai dengan ini, si ini dengan cerai. Siapa yang jadi wasitnya? Netizen. Gak ada lagi kebenaran, gak ada lagi. Maka keyakinan itu mempengaruhi orang memahami kondisi dunia. Semakin orang sekarang itu berinteraksi dengan dunia maya ini kan semakin intens ya, semakin intens. Ada orang yang bilang begini, kalau pacarmu, kamu WA, kamu telepon, dalam satu hari dia gak ngangkat-ngangkat, dia bilang apa? Aku gak pegang handphone sepanjang hari ini. Jangan percaya. Jangan percaya, tidak mungkin orang satu hari gak pegang handphone. Zaman sekarang loh ya, gak mungkin. Iya gak? Kamu kalau kuliah, kosmu di belakang situ handphone ketinggalan, lari gak ngambil? Lari kan ngambil? Omong kosong kalau dia gak pegang handphone. Aku gak pegang handphone hari ini, sorry ya gak balas WA kamu, bohong itu. Jangan mau dibohongin begitu ya, saya sudah pengalaman. Iya ya. Jadi dunia itu sekarang yang menjadi wasit untuk kebenaran itu adalah netizen. Netizen Indonesia paling kepo ya. Ditambah lagi kalau orang luar, netizen Indonesia itu paling kepo. Kemarin 17 Agustus ya, saya kan gak nonton, saya ada rapat, terus saya ada ketemu dengan teman untuk persiapan apa begitu. Saya bilang setelah selesai upacara, saya rapat terus ketemu dengan beberapa teman, saya bilang, apa yang saya nunggu nih, apa yang unik dari perayaan hari HUT RI yang ke-78 di Istana Negara. Tunggu aja ada yang viral, ada yang tahu nggak apa yang viral? Hah? Ada yang viral apa? Saya baru nemu satu loh, belum lihat yang lain. Karena itu terus-terus di Instagram itu tuh muncul terus. Itu loh, Menteri Pak Bas itu loh yang nyariin kantong, ya enggak? Dia nyariin kantong bajunya, terus dia iseng nyariin kantong bajunya Pak Erick Thohir. Terus sampai ditepisin sama istrinya. Itu viral sekarang lagi. Lucu juga ya. Itu bener-bener tuh menteri bisa jadi komedian loh. Lah dia nyariin kantong di bajunya gak nemu, terus dia ngintip temennya punya. Kocak itu ya. Nah teman-teman, kita itu gak bisa ada, tapi kita bisa cepat dapat informasi itu karena interaksi yang intens dengan media sekarang ya. Keyakinan itu mempengaruhi cara memperlakukan orang lain. Bagaimana uang dibelanjakan dan bagaimana melakukan pengajaran, itu contoh-contohnya. Nah, iman dan worldview. Kalau tadi ini bicara tentang dunia, itu punya sesuatu yang ditawarkan. Maka orang Kristen itu iman dan worldview-nya itu berpengaruh. Contoh, firman atau doktrin itu menghasilkan worldview. Tadi ya, misalnya kita bicara soal bagaimana Tuhan menciptakan kita, laki dan perempuan dengan gender yang jelas. Itu kita sudah diajarkan secara doktrin kebenaran firman Tuhan. Itu menghasilkan worldview kita. Ketika lingkungan kita, tempat yang kita layani ada yang seperti itu, maka kita tahu bahwa posisi saya ada di mana.
Worldview itu memimpin kepada tindakan. Manusia melakukan tindakan menurut worldview. Worldview itu cara pandang dia terhadap sesuatu. Berdasarkan apa? Worldview dunia ini atau worldview dengan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhanlah yang membuat kita punya Christian worldview. Christian worldview itu menjadi cara pandang saya sebagai seorang Kristen melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini. Itu namanya Christian worldview. Enggak pakai filsafat. Filsafat itu menolong saya untuk apa? Menajamkan kemampuan berpikir saya. Ya, kita diajarkan filsafat kan ya. Kita belajar filsafat itu bagus gitu ya. Tetapi itu menajamkan kita berpikir. Sehingga kita berpikir melihat sesuatu itu enggak cuma terima-terima tok. Tapi dengan kapasitas berpikir yang Tuhan berikan, kita mampu mengevaluasi, kita mampu mengkoreksi, dan kita mampu memberikan apa pemikiran-pemikiran yang Kristen yang tajam. Ini perlu diingat ya teman-teman. Ketika kita menyusun tema, ya tema khotbah, lalu tema-tema pembinaan, pengajaran di dalam gereja, dalam segmennya itu, ingat itu nantinya akan menghasilkan worldview. Dan worldview itulah yang membuat orang-orang yang kita ajar itu bertindak berdasarkan itu. Oke, ya nggak banyak lagi ya. Nah, gereja dalam pendidikan agamanya berperan untuk membentuk Christian worldview. Bagaimana? Pertama, membentuk konsep atau pemahaman tentang realitas dan kebenaran Allah. Gereja punya peran membentuk Christian worldview dalam membentuk keyakinan dasar, percaya dan bersandar pada Allah. Worldview di dalam pendidikan gereja, yang terjadi dalam gereja itu mengadopsi nilai-nilai dalam hidup, fokus dan memiliki tujuan hidup Allah. Teman-teman, Efesus pasal 2 ayat 10 itu menjelaskan kepada kita bahwa kita ini diciptakan itu di dalam rancangan Allah sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka tugas kita teman-teman, bagian kita adalah menemukan apa pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk saya kerjakan. Teman-teman, saya paling sedih kalau anak-anak itu mengerjakan apa yang orang tua inginkan. Bukan mengerjakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tetapi yang orang tuanya mau, contoh, orang tuanya gagal sarjana hukum, anaknya dimasukkan sarjana hukum. Orang tuanya cita-citanya jadi dokter tapi nggak lolos, anaknya dipaksakan jadi dokter. Padahal setiap kita lahir, kejadiannya entah bagaimanapun tidak ada yang kecelakaan teman-teman. Itu dalam rancangan Allah, dia jadi apa? Itu yang Efesus katakan, dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saya waktu masuk seminari teman-teman, saya 34 orang. Tapi saya di wisuda cuma 28 orang. Selebihnya itu teman-teman apa? Setelah dengan berjalannya waktu, mereka tidak melihat bahwa itu sepenuhnya panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Enggak. Pergi, mereka bekerja secara umum, menjadi pekerja umum gitu ya, buka kantor, berusaha dan lain sebagainya. Tetapi mereka komit untuk pelayanan. Ada teman saya yang kemudian dia punya usaha, dia sebenarnya tidak punya latar belakang pendidikan itu. Suaminya seorang dokter ortopedi di salah satu rumah sakit di Tangerang sana, Tangerang Selatan. Nah, dia sebagai ibu rumah tangga, dia melakukan satu pekerjaan yang baik. Melayani orang-orang yang
menjadi warga binaan di lapas. Satu kali dia diundang oleh Kick Andy karena dia menggandeng seorang hairdresser, penata rambut terkenal, Johnny Maleo. Kalau saya tidak salah namanya Johnny Maleo. Teman-teman bisa lihat nanti di YouTube itu, teman saya. Dia menekuni bidang itu untuk melayani orang-orang yang butuh skill sehingga dia cakap hidupnya di masyarakat. Jadi dia gandeng itu Johnny Maleo mengajar warga binaan di lapas itu bagaimana cara menggunting rambut. Dia galang orang untuk membeli alat gunting rambut. Itu gunting rambut ternyata ada yang 2 juta, bahkan ada gunting rambut yang harga 10 juta. Dia kumpulkan orang-orang, teman-temannya, dia ajak orang tua siswa yang sama-sama dengan anak-anaknya satu sekolah itu, wah berapa tahun yang lalu itu mereka mengerjakan pelayanan itu begitu baik sekali. Tapi panggilannya berbeda, itu yang saya katakan dia nggak seperti saya. Nggak berkutat dengan pergumulan di gereja dan di sekolah. Tapi dia berkutat dengan pergumulan real masyarakat, bahkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Bagaimana nih warga binaan setelah dia lepas dari masa hukumannya, dia kembali ke masyarakat, seringkali itu kan mereka tidak sulit mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan kembali pekerjaan yang baik dengan pergumulan status mereka atau catatan berkas mereka itu ya, sulit sekali kadang. Tapi perlu diperlengkapi dengan keterampilan, khususnya dia mengerjakan tuh di lapas wanita di daerah Tangerang sana. Jadi dia dukung beberapa orang-orang mendukung menyiapkan meja-meja, gunting rambut dan dilayani sehingga mereka pintar menggunting rambut dengan baik. Nah padahal tuh Johnny Maleo itu kalau dia menggunting rambut orang itu bisa hampir 1 jutaan satu kali gunting rambut. Tapi dia mengajar warga binaan itu dengan baik sehingga mereka punya skill ya. Nah teman-teman, kita itu punya tanggung jawab untuk memiliki tujuan hidup. Anak-anak yang kita bina, remaja, pemuda, pasutri, siapapun itu, mereka harus mengadopsi nilai-nilai hidup yang tujuan hidupnya itu adalah memiliki tujuan hidup ilahi. Menggunakan nilai-nilai untuk berpikir, bersikap, dan bertindak, berkarakter serupa dengan Kristus. Jadi kita nggak bicara soal pendidikan agama di dalam gereja itu bicara soal doktrin saja. Tapi bagaimana itu mengubah kehidupannya. Nah ini yang terakhir teman-teman sebelum kita break ya. Nah pendekatannya sekarang bagaimana ya. Tadi saya mulai memberi contoh ya. Ada pendekatan thinking approach, ini tergantung. Kalau yang kita layani adalah banyak mahasiswa-mahasiswa, apalagi itu mahasiswa adalah jurusan fisik, politik, hubungan internasional gitu. Maka kita mendekatinya dengan pendekatan apa? Thinking approach. Kalau dia adalah generasi-generasi yang Renal Kasali menyebutnya itu generasi Z dengan generasi strawberry. Tahu strawberry teman-teman? Itu bukunya bagus sekali ya kalau teman-teman bisa baca, banyak kok itu ya e-booknya, banyak PDF-nya juga banyak, saya dapat PDF-nya. Itu generasi sekarang yang kita layani itu strawberry. Strawberry bukan strawberry Indonesia ya, strawberry Korea itu yang lucu-lucu, gendut-gendut dan mahal itu ya. Enak sekali gitu ya. Di luar itu tampak menarik, dipegang itu pun nampak cantik sekali. Tapi begitu masuk dalam mulut itu gampang hancur. Renal Kasali katakan apa? Itulah generasi sekarang ini. Yang tampaknya cantik, tampaknya begitu kuat, menarik, tapi sebenarnya generasi yang rapuh. Maka problem mereka itu adalah mental health memang. Nah emang rapuh. Dikit-dikit, pernah lihat gak tuh sih di story-story Instagram atau feed-feed begitu yang generasi 80-an di tempat kerja gitu ya. Ketika dapat koreksi dari rekan kerjanya atau dari pimpinannya, dia balik ke mejanya terus kesel sebentar terus kerja lagi. Nah itu generasi 80-an. Generasi 90-an ngomel-ngomel tapi dia kerjain juga. Generasi 20-an
hari ini diomelin, hari ini dikoreksi kerjaannya, besok cuti, healing, lalu kemudian resign dan lain sebagainya. Udah ngubungin apa? Ngubungin konselor, ngubungin psikiater. Itu Renal Kasali kasih contoh begitu. Generasi strawberry, rapuh ya. Problemnya itu mental health ya teman-teman. Nah tapi generasi itu gak bisa dideketin dengan thinking approach. Lebih kepada feeling approach itu dideketin. Kamu rasanya gimana sih? Ada anak remaja, anak sekolah, saya mungkin temenan sama anaknya Bu Detris gitu ya. Waktu dia SD kelas 6, gagah, cakep, karena hormonnya mungkin belum terjadi perubahan, kelas 6 SD. Begitu dia masuk kelas 7 beberapa bulan, masker nggak lepas. Saya pikir ini anak perasaan dulu waktu di SD nggak setia maskeran bagaimana begitu ya. Kemarin saya lihat dia upacara, teman-teman ada yang nggak pakai masker, dia masih tetap pakai masker. Ternyata karena perubahan hormonnya itu, mukanya itu banyak banget jerawatnya. Ya, itu memang terjadi pada masa-masa anak remaja, lumrah terjadi. Tapi ngomong ke dia, jangan bikin dia nggak percaya diri dengan wajahnya. Anggap aja nggak kejadian apa-apa dengan wajahnya. Karena begitu kita ngomong, kok sekarang mukamu merah-merah ya? Waduh, besok dia nggak akan mau ngomong lagi dengan kamu gitu ya. Pura-pura nggak tahu aja, tapi kita liatin dia gitu. Dia sedang bergumul dengan apa? Gagah loh itu anak, tinggi ya. Tapi sekarang dia tutupi dengan masker karena lumayan cukup banyak gitu ya di sini. Tapi buat saya itu sesuatu yang wajar. Hanya perlu dibantu dengan bagaimana menjaga kebersihan kayak tangan, pegang. Terus harus sering cuci muka ya, pulang beraktivitas, mungkin dia olahraga atau pulang sekolah harus segera membersihkan wajah. Dan tangan tuh paling nggak boleh korek-korek itu karena dia akan menyebar kemana-mana. Nah anak-anak yang rapuh-rapuh begitu yang generasi strawberry itu, teman-teman kita mendekatinya apa? Dengan feeling approach, bagaimana mereka mengelola emosi mereka, perasaan mereka, afeksi mereka. Kalau kita langsung tancap gas dengan doktrin, dia gak akan terima, gak ada hubungannya dengan hatiku yang sekarang itu lagi diomelin mamaku gitu ya. Gak ada hubungannya, buat dia itu gak ada hubungannya. Nah kemudian ada yang acting approach dengan tindakan ya. Melakukan sesuatu yang akan lebih mendukung perubahan tindakan atau perilaku dan kinerja yang efektif. Ini pendekatannya ya. Mungkin bisa jadi masukan juga ya tadi buat teman yang di belakang dan Bung Yafet tentang bagaimana nih mendekati dan melayani orang-orang ini dengan pendekatan ini. Coba mereka cocoknya dengan apa gitu. Kalau sekarang yang lebih prioritas pertama itu adalah feeling approach, baru kemudian acting approach, baru kemudian thinking approach. Saya kasih contoh teman-teman. Terakhir sebelum saya berangkat sekolah, saya pegang komisi pemuda. Saya dengan teman-teman pemuda, pengurus pemuda itu membuat satu cara. Bagaimana membuat anak muda itu peduli. Peduli waktu itu misi gereja di tahun itu adalah kalau saya nggak salah ingat ya itu tentang kehidupan kasih atau kasih yang mula-mula kembali dihidupkan dalam gereja. Kalau saya nggak salah ingat begitu. Nah jadi di pemuda kami memikirkan bagaimana antara generasi yang muda dengan generasi yang muda yang senior ini itu ikatan kasihnya itu berasa dalam gereja. Biasa kan musiknya aja kita udah nggak sama kan ya. Ini oma-oma itu kan musiknya lagu-lagu him. Sementara anak-anak muda itu lagunya kan lain. Nah satu kali kami sepakat di dalam percakapan kami dengan pengurus pemuda pakai pendekatan ini. Acting approach, melakukan sesuatu. Apa yang kami lakukan? Kami membuat satu tema, slogan yang besar itu namanya Impact Trilogy. Impact Trilogy itu sampai sekarang itu grup masih ada, beberapa itu masih ada grup yang bertahan. Nah Impact Trilogy ini adalah satu pendekatan yang kami pikirkan bagaimana kami anak muda itu bisa berinteraksi dengan orang-orang tua. Kami bikin dalam satu permainan. Jadi dibagi dalam grup. Grup itu ada yang mereka pilih sendiri, ada yang kami pilihkan. Misalnya karena
waktu itu bersama dengan saya anak pemuda itu ada sekitar 70-80 orang ya. Jadi kami bagi. Ini ada yang bikin grup sendiri, yang sudah punya teman lama, temenan satu grupan begitu, biasa sejak dia di pemuda itu satu grup sendiri. Nah grup ini kami bikin project. Bikin project itu permainan. Jadi dia mencari anggota jemaat yang kami sebutkan dan melakukan tindakan-tindakan kasih, pelayanan kasih yang konkret terhadap jemaat itu. Yang menantang adalah teman-teman, dia nggak tahu jemaat itu siapa. Karena itu tadi kan, ini anak muda pada nggak tahu orang-orang tua. Caranya gimana? Kami bikin permainan. Jadi kami siapkan surat, di tiap kelompok itu ada suratnya. Oh misalnya saya yang menentukan, karena saya yang kenal jemaat ya, saya tentukan grup ini harus ketemu 3 orang ini. Grup ini 3 orang ini, saya tentukan orangnya. Nah orang-orang itu nggak disebutkan namanya, jadi misalnya grup namanya Tahu Bulat, ada yang namanya Tahu Bulat, beneran mereka bikin nama grup Tahu Bulat. Dan grup itu yang masih eksis sampai sekarang, grup Tahu Bulat namanya. Nah grup Tahu Bulat ini dapat 3 nama, 3 orang, tapi saya tidak sebutkan namanya. Oh namanya Oma Hans, namanya Oma Vice, oh namanya Opa Rudi, enggak, saya enggak sebut. Nomor 1, jemaat ini punya keluarga ini, ciri-ciri rumahnya seperti ini, orangnya ciri-ciri fisiknya seperti itu. Dia cari sendiri dan kita bikin misteri kayak itu surat ditaruh, dititip di waktu itu di depan gereja kami masih ada beberapa tukang beca. Jadi dititipkan di tukang beca. Jadi dia kayak misteri, dapat 1, ketemu lagi clue 1, ketemu lagi clue 1, ketemu lagi clue 1 gitu. Jadi ada yang kami titipkan di tukang beca, ada yang kami titipkan di Daeng Baso, ada yang kami titipkan di security, ada yang kami titipkan di staff-staff dan lain sebagainya gitu. Ada yang titipkan juga di hamba Tuhan. Jadi mereka nggak tahu siapa yang akan mereka layani, ini mereka nggak tahu. Mereka harus mencari tahu, ada yang salah, ada yang salah rumah. Akhirnya mereka pergi menginjili di tempat yang bukan targetnya gitu. Tapi saya bilang bagus juga ya gitu. Artinya kamu belum kenal jemaat dan akhirnya kamu dipakai untuk melayani orang yang belum pernah ternyata. Apa yang mereka melakukan di sana? Mereka membersihkan itu rumah orang-orang tua. Mereka nyapu, ngepel, terus mereka bawa permainan, mereka masak di rumah itu. Dengan pendekatan apa? Acting approach. Ada juga yang dengan pendekatan thinking approach. Karena memang dia suka belajar, dia suka baca. Kami juga pernah lakukan itu. Jadi kita diskusi tentang buku, chapter apa. Sekarang itu di Pemuda lagi bahas menghidupi Injil itu yang punyanya Pak Sensendaya itu ya. Nah itu lagi dibahas dalam beberapa chapter di dalam persekutuan-persekutuan. Di Pemuda juga itu sudah selesai dibahas. Itu pendekatan apa? Thinking approach. Nah ini kita lihat konteks komunitas, kelompok yang kita layani di gereja ya teman-teman. Kita bisa bergantian, kita bisa artinya kita mix ya antara pendekatan ini mana yang akan kita prioritaskan lebih dulu ya. Untuk sesi pertama ini teman-teman sampai di sini. Sesi pertama ini akan ada lanjutannya yang saya akan mengajak kita mulai merancangkannya. Mengangan-angankan. Kalau saya sebagai pembina nantinya hamba Tuhan di kelompok pemuda, saya bikin apa? Kalau saya di kelompok remaja, saya bikin apa? Kalau saya di sekolah minggu, saya bikin apa? Oh ya saya bikin ini di gereja itu waktu di Makassar tuh tempat saya pelayanan tuh ada begini-begini. Enggak, kita nggak akan bikin seperti itu. Kita bikin lihat konteksmu di mana. Siapa yang kamu layani? Saya akan bantu kita untuk mulai memikirkan itu. Nah sebelum kita lanjut teman-teman, boleh bertanya ya Bu Detris? Kayaknya waktu itu sudah habis. Sudah habis ya. Nanti sesi berikutnya boleh tanya. Ya. Silakan Bu Detris. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Hetty. Terima kasih. Oke, jam ini kita adalah jam istirahat
snack sudah ada di belakang, jadi sebenarnya boleh saja berdiri di tempat untuk gerak-gerakan badan sambil panitia bisa edarkan snack supaya dalam waktu yang sama kita bisa mengerjakan banyak hal gitu. Ya. Ya, teman-teman kalau memungkinkan teman-teman bawa kertas folio 1, teman-teman boleh memilih teman 2, 3, 4 orang satu baris untuk berdiskusi dan membuat sesuatu. Nanti saya akan tuntun apa yang akan kita kerjakan bersama ya. Akan lebih mudah kalau kertasnya lebih besar karena ada bagan-bagan yang mau kita buat. Tolong panitia siapkan kertas ya, panitia tolong siapkan kertas bagi mahasiswa yang tidak membawa kertas ya. Oke, yang masih duduk-duduk silakan berdiri, gerakan badan kiri kanan, gerakan leher. Ya, silakan. Yang mau ke toilet silakan ke toilet supaya sebentar tidak ada lagi yang mondar-mandir ke belakang, ke toilet ya. Cek, cek, cek. Cek. Ya, baik, perhatian buat teman-teman yang merasa belum absen bisa ke meja belakang untuk absen. Terima kasih. Cek, cek 1. Cek. Cek 1.
Perhatian teman-teman yang sudah selesai snacknya bisa cari kelompok 1 orang 3 sampai 4 orang supaya kami bisa lebih gampang bagi kertasnya. Cek, cek, cek. Ya, bagi teman-teman yang belum sempat absen sesi pertama, silakan absen di belakang karena akan direkap untuk sesi yang pertamanya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang pada sesi pertama belum absen, segera mengabsen di belakang karena akan direkap untuk sesi yang pertama.
Oke. Semua sudah minum, sudah snack? Sudah? Mana teman-teman yang lain? Kenapa kursi semakin kosong? Panitia tolong panggil mereka yang masih di bawah. Suruh cepat naik ya. Sebelum kita mulai untuk sesi berikut, silakan kalian ya ceritakan ke teman di sebelahmu apa yang kamu dapat dari materi yang sudah disampaikan Bu Heti tadi. Ceritakan ke teman di sampingmu apa yang kamu dapat dari materi yang tadi sudah diajarkan oleh Bu Heti. Silakan. Sebelum kalian masuk dalam kelompok untuk praktek ya, ada aktivitas. Bagaimana kalian menjadi seorang pendidik. Oke, sudah? Ada yang mau berdiri kasih tahu apa yang dia dapat tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada nanti Ibu Heti yang akan bertanya. Ya. Silakan Bu. Akan ketahuan dari apa yang kita kerjakan tadi, Anda melamun, ngeliatin saya, atau Anda berpikir. Ya. Atau Anda sambil ngintip-ngintip handphone. Ya teman-teman, kita lanjut ke sesi yang berikutnya, materi berikutnya. Lalu bagaimana kalau saya sudah terjun di gereja dan dipersiapkan untuk menjadi seorang gembala? Menjadi seorang gembala itu tidak mudah loh teman-teman ya. Saya pun kalau dipercayakan menjadi seorang gembala, saya mikir-mikir, ya gitu. Mikir-mikir sekali. Karena apa? Melayani sebagai gembala secara pribadi, kita harus punya hati yang seluas samudra. Untuk apa? Untuk bisa mengasihi, mengampuni dengan toleransi yang banyak sekali. Karena gereja itu karakteristik orangnya macam-macam, ya. Bikin begini ke si A bisa benar. Bikin yang sama ke si B bisa jadi enggak benar. Ya, jadi mesti punya hati yang lapang pada saat kita dipercaya sebagai gembala. Tapi saya mau kasih tahu, ini harus kita gumulkan baik-baik. Kita menjadi hamba Tuhan, cita-cita kita bukanlah menjadi gembala. Jadi gembala itu bukan cita-cita teman-teman. Cita-cita kita cukup satu saja, menjadi hamba Tuhan. Gembala atau bukan gembala itu urusan Tuhan. Dan tidak ada tanggung jawab yang Tuhan nilai lebih istimewa jadi gembala ketimbang menjadi penginjil biasa. Enggak ada itu. Tuhan enggak tetapkan standar seperti itu. Mau jadi gembala di mata Tuhan dengan tanggung jawab Tuhan tuntut. Menjadi seorang penginjil biasa pun sama tuntutannya. Jadi kan gini teman-teman. Bung jadi pendeta, gembala.
pemimpin di gereja, di GKII apa ya, Tanjung Pura. Ada Tanjung Pura nggak di Jayapura? Tanjung Pura itu di Sumatera. Coba selain di Nabire, apa sih nama kotanya di sana? Ya, selain Nabire ada kota apa, Bung? Jayapura, selain Jayapura ada kabupatennya, Nabire. Sorong aja. Atau Raja Ampat, Waisai. Saya pernah ke Waisai soalnya ya. Misalnya, Bung menjadi gembala di GKII Waisai di daerah Sorong, Raja Ampat sana ada GKI. Nanti kita bikin GKI di sana ya gitu, ada di sana. Nah, waktu kita melayani sebagai gembala di sana, maka ada teman kita, misalnya Bung di GKI Waisai itu ada rekan kerja, belum ditabiskan, masih pendeta muda atau masih penginjil. Apakah standar hidup seorang gembala dengan seorang penginjil atau dengan seorang pendeta muda berbeda? Beda nggak? Beda? Di mana bedanya, Mbak? Pendeta dengan bukan pendeta, standar hidupnya beda di mana? Sama. Nggak tahu bedanya sih. Ada yang bilang beda. Oke, yang lain sama atau beda standar hidupnya? Pendeta sama guru Injil, penginjil, pendeta muda, standar hidupnya sama nggak? Kalau menurut saya sih beda. Karena kalau penginjil sama guru itu kan bersifat umum. Tapi kalau gembala bersifat di satu tempat. Teman-teman kita mengatakan beda ya. Saya melihatnya beda begini teman-teman. Kita beda di tanggung jawab, benar beda. Sebagai gembala sidang, Bung gembala sidang, Bung tanggung jawab harus lebih besar. Karena Bung juga dapat tunjangan pendeta. Ya, jadi tanggung jawab Bung harus lebih besar. Kalau Bung ditelepon oleh jemaat yang sakit, Bung harus keluar lebih dulu daripada pendeta muda atau penginjil yang lain. Karena Bung gembala di gereja itu. Tanggung jawab beda teman-teman, bisa beda. Tetapi standar hidup gak boleh beda. Kalau pendeta gak boleh rokok, ya penginjil gak boleh rokok, sama. Kalau penginjil gak boleh bohong, pendeta yang gak boleh bohong. Kalau penginjil gak boleh istri dua, ya pendeta juga gak boleh istri dua. Itu standar hidupnya sama. Dia harus setia berdoa, dia harus menjaga kebenaran hidupnya, dia harus menjadi pelaku firman. Tuhan gak bedain, yang pendeta di baris sini, yang penginjil di baris sini ya, yang majelis di baris sini. Kalau yang majelis nilainya 7 gak apa-apa, pendeta nilainya 10, pendeta muda nilainya 8,5 gak apa-apa karena dia bukan pendeta. No. Tuhan minta standar yang sama, tanggung jawab beda. Tapi standar harus sama, itu yang Tuhan minta. Sehingga Tuhan gak membedakan. Mana kamu orang Kristen yang baru lahir, mana kamu orang Kristen yang sudah lama, kamu orang Kristen di kota atau kamu orang Kristen di kabupaten, sama harus punya standar sebagai orang Kristen yang sama. Mau jemaat, mau pendeta, mau majelis, mau pendeta muda, mau penginjil, sama-sama gak boleh bohong. Sama-sama punya istri harus satu, sama-sama harus percaya Alkitab, sama-sama hanya bisa melakukan baptisan atau sakramen-sakramen dengan tugas-tugas yang ditentukan oleh gereja. Itu standarnya sama. Nah, teman-teman, tanggung jawab kita bisa berbeda ya, tetapi standar hidup kita sebagai anak Tuhan apapun fungsinya sama ya, teman-teman. Tuhan tidak menaruh standar yang berbeda. Oh ya, karena kamu begini. Nah, sekarang teman-teman begini. Bagaimana kita melayani sebagai seorang pendeta atau pemimpin di gereja itu sebagai gembala gereja? Melayani sebagai pendeta
atau pemimpin gereja di gereja lokal itu adalah panggilan khusus. Tidak semua orang punya karunia sebagai seorang gembala. Lalu kemudian dengan panggilan yang khusus dari Tuhan itu, Tuhan mempercayakan dia untuk mengembalakan. Memang dia punya hidup yang betul-betul berbeda, teman-teman. Saya ngobrol dengan teman saya punya 2 dosen tuh dengan singkatan, satu DTS, satu DLL. DLL ini sudah almarhum tahun lalu atau 2 tahun lalu ya meninggal almarhum. DTS masih ada tapi sudah emeritus. Sama-sama dosen, sama-sama orang berpendidikan, sama-sama orang yang melayani sebagai pengajar. Tetapi kami tahu mana seorang yang betul-betul punya kemampuan sebagai seorang gembala. Mana yang betul-betul dia sebagai seorang pemimpin satu lembaga tetapi tidak mengembalakan. Beda, kita bisa membedakan teman-teman. Orangnya kelihatan bagaimana dan apa yang dia tekuni, bagaimana dia pendekatan kepada orang, itu memang menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jadi teman-teman jangan kecil hati dan jangan juga sombong diri kalau memang kita tuh punya panggilan khusus sebagai gembala atau pemimpin di gereja itu. Nah, hak istimewa sebagai gembala itu sebagai pendeta itu sebenarnya memiliki suka dan duka ya. Kadang kita berada di puncak, kadang kita berada di dalam lembah, kadang kita mengalami kemenangan, kadang kita juga mengalami cobaan, kadang kita mendapat berkat, tapi kadang juga kita mengalami beban ya. Jadi menjadi gembala itu gak mudah. Kalau di gereja-gereja Tionghoa teman-teman, salah satu cirinya orang yang dipercaya, akan dipercaya, salah satu ya di gereja Tionghoa sebagai gembala gereja itu kalau rambutnya udah putih. Itu ciri gereja Tionghoa ya. Kita udah mulai mencermati gitu. Kalau rambutnya udah putih, mereka akan lebih mudah dipercaya sebagai gembala. Saya udah mulai putih nih. Iya. Ya, tapi belum dan tidak menggumuli untuk itu ya teman-teman. Saya punya panggilan yang lain. Gak tahu nanti ya. Nah teman-teman, menjadi gembala, menjadi pemimpin gereja, pimpinan gereja ya, menjadi pimpinan gereja atau menjadi gembala maupun tidak teman-teman, itu tidak membuat kita merasa menjadi hamba yang paling hina. Enggak teman-teman. Ada seorang pendeta yang memang dia bisa mengembalakan jemaat sebagai pemimpin gereja dengan baik. Tetapi begitu dia masuk di manajemen, kemudian mulai mendesain sesuatu, dia akan panggil teman-teman yang muda-muda. Yang masih guru Injil, masih pendeta muda, yang ting-tengnya bagus banget gitu. Tapi sebagai pimpinan gereja, dia di ranah yang umum, mengatur pengembalaan, mengatur bagaimana manajemen gereja kita bersama dengan majelis. Gak ada yang lebih istimewa dan tidak ada yang tampak rendah teman-teman. Nah teman-teman, di dalam tugas kita sebagai pimpinan gereja ataupun sebagai gembala, maka kita tidak lepas dari mengajar. Mengapa mengajar? Apa seorang pendeta itu mengajar teman-teman? Sebagai pengajar atau guru di situ ya, kita melihat nanti realitanya sebagai seorang gembala bagaimana. Tugas utama pendeta karena apa? Ada 2 alasan. Alkitab menyerukannya, ajarkanlah, beritakanlah, baptislah. Kan gak ada orang yang tiba-tiba dibaptis, kan diajar. Di PI itu kan ngajarin, kamu percaya gak Allah Roh Kudus? Kamu gak percaya gak Yesus dikandung oleh Roh Kudus? Maria mengandung dari Roh Kudus. Kamu percaya dalam pengakuan iman rasuli itu? Itu mengajar teman-teman. Jadi Alkitab itu menyerukan, memerintahkan bahwa pendeta itu punya tugas mengajar. Dan di dalam sejarah gereja,
perjalanan sejarah gereja itu mencatat bahwa pendeta itu punya tugas pengajaran. Contohnya teman-teman, kita hadir sebagai gereja Protestan karena ada seorang yang bernama Martin Luther. Martin Luther sebagai pelayanannya, dia sebagai pastor di gereja Katolik waktu itu gelisah dengan pengajaran di Katolik. Dia mengajar jemaat, dia memberitakan Injil, tapi ada sesuatu yang menggelisahkan dia tentang pemahaman iman Kristen. Lalu muncullah itu sola gratia, sola scriptura, sola fide. Itu adalah hasil apa? Pergumulan para pendeta-pendeta. Kalau dulu itu para pastor-pastor di gereja Katolik itu, mereka kemudian tampil sebagai seorang pengajar. Lalu kemudian itu Luther itu menempelkan dalil-dalil itu. Saya kalau ditanya, ibu kalau ada yang mau biayain ibu mau pilih ke Israel atau pergi ke Eropa, khususnya ke daerah Jerman gitu ya, tempatnya para reformator lahir dan kemudian reformasi dikerjakan. Saya lebih memilih ke sana. Saya ingin melihat apa yang mereka gumulkan waktu itu ya. Seperti ada Agustinus, ada Luther, ada Calvin, ada Zwingli gitu. Nah, saya pengen gitu ya. Karena apa? Ya, itu kan kehidupan yang masih bisa ditelusuri bagaimana mereka hidup. Kalau rasul-rasul itu kan sudah lama sekali ya. Kita percaya di dalam Alkitab gitu. Tapi yang para reformator ini itu jejak mereka itu masih jelas sekali. Wah, pengen banget. Saya nggak punya uang ya. Semoga ada jalan ya. Jadi pemberitaan firman itu ada di dalam seluruh Alkitab yang dilakukan oleh para pendeta setiap hari. Alkitab dasar untuk pengajarannya. Nah teman-teman, kalau kita melihat kegiatan di dalam gereja itu teman-teman ya, itu kegiatan yang seperti apa sih teman-teman? Seringkali kegiatan mengajar dan visi itu berbeda teman-teman. Jadi visi itu sesuatu yang, oh ya gereja kami punya visi. Tetapi bagaimana apa yang diajarkan, bagaimana visi itu bisa hidup di dalam seluruh warga jemaat, itu biasa tidak serius dikerjakan. Kenapa? Karena visi gereja itu tidak terintegrasi dengan topik pengajaran. Gereja kadang lebih tertarik dengan apa? Isu-isu terkini. Ya, gospel center, discipleship, IDMC, apologetik. Saya nggak bilang itu nggak benar ya, benar gitu ya. Tetapi gereja seringkali memisahkan, tidak terintegrasi dengan topik-topik pengajarannya. Lalu kemudian kegiatan gereja itu lebih condong kepada rutinitas kalender gerejawi. Tema-tema khotbah pun berdiri sendiri dalam jangka waktu tertentu dan situasional. Contoh, hampir banyak gereja sepanjang bulan Agustus ini tema tentang kemerdekaan. Terkait dengan kemerdekaan, kami di Pemuda sore ini tentang apa? Kemerdekaan yang sejati temanya. Ya. Kemerdekaan yang sesungguhnya gitu. Nah, gak salah teman-teman, tapi apakah yang kita rumuskan itu adalah dari visi yang turun sampai ke bawah? Biasa itu tidak tercermati dengan baik. Pastor as a teacher. Nah, pendidikan berbasis agama adalah perintah Allah sejak manusia diciptakan. Yaitu pendidikan yang mengajarkan tentang siapa Allah serta perbuatan tangannya. Guru atau pengajar, pendeta, pimpinan gereja sebagai pengajar adalah wakil Allah di dunia sebagai perpanjang tangan Allah dan perpanjangan tangan dari orang tua juga untuk mampu mengajarkan ilmu dalam 5 dialektika dasar serta ini mah kehilangan jejak saya. Sorry ya teman-teman karena dia berubah di sininya.
Ya. Jadi teman-teman, pengajar itu adalah wakil Allah di dunia sebagai perpanjangan tangan. Itu bisa juga orang tua terlibat di dalamnya yang mampu mengajarkan ilmu dalam 5 dialektika dasar. Itu ada percakapan-percakapan dasar dalam iman Kristen yang perlu ditanyakan, serta mampu mewariskan imannya. Ini itu di bawahnya itu serta mampu mewariskan imannya. Jadi saya sebagai pengajar hari ini saya mengajar teman-teman. Yang sedang saya wariskan kepada teman-teman bukan hanya sekedar slide yang nanti saya tinggalkan. Tapi apa yang saya imani itu saya sedang bagikan kepada teman-teman. Itulah peran pendeta sebagai seorang pengajar dengan fungsinya sebagai pengajar. Nah, konteks pelayanan gembala, ya umumnya ya teman-teman, dia berkhotbah, memimpin katekisasi, memimpin kelas persiapan. Ada gereja-gereja tertentu itu kelas persiapannya kelas persiapan untuk majelis. Ya, kalau GKII majelis bisa berkhotbah majelis, nggak bisa? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa ya, di GKI tidak bisa berkhotbah selain hamba Tuhan ya, pendeta muda, penginjil ya, itu yang boleh memberitakan firman. Ada yang begitu memang. Nah misalnya di GKI di Jawa, kalau di kami juga begitu ya, hanya hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Kalau di GKI itu majelis awam, di GKI Sinode Am itu, majelis awamnya bisa berkhotbah. Tapi mereka ada ini nih. Ada persiapan-persiapannya, ada materinya. Di gereja asal saya di HKBP juga begitu. Jadi setiap hari Kamis itu para pelayan mimbar kumpul. Ada kelas persiapannya. Ya, ada gereja yang juga menyebutnya sebagai kelas master. Ya, jadi itu yang pelayan mimbar itu oleh pimpinan gerejanya tuh ditanyain, khotbahnya apa? Tentang apa, dari mana, apa yang akan dibahas, ilustrasinya kamu pakai apa, aplikasinya apa, ada yang begitu. Ya, kalau pengajarnya itu adalah orang-orang awam yang kemudian dipercaya dengan kebijakan gereja sebagai penyampai firman. Pembinaan warga negara ya, jadi warga jemaat ya. Jadi gembala itu membuat konsep nih bagaimana membina jemaat. Mulai dari anak-anak sampai dia dipersiapkan untuk menjadi majelis, harusnya itu ada semacam tahapan-tahapannya. Lalu kemudian ada PA umum ya, PA, lalu ada kelas pemuritan, discipleship. Sekarang tuh banyak metode discipleship yang bagus ya, ada I3D yang punyanya Pak Yuso, itu ada IDMC, ya banyak sekali ya. Model-model pendekatan yang baru buat saya ya. Nah sekarang saya akan ajak kita mencoba memikirkan bersama. Nah boleh teman-teman tidak sendirian, 3-4 orang bisa satu grup dengan satu kertas tadi ya. Dalam satu kurikulum yang jelas sekali. Ya. Sehingga nggak cuman bulan September kita temanya apa ya? Oh ya bulan Desember nanti tuh Natal kira-kira sekarang tuh lagi hangat topik ini, kita bikin tema ini. Nah ini contoh, saya ambil contoh, ini saya ngelamun bikin gereja. Kalau saya punya gereja, ini lamunan saya. Kira-kira visinya begini, cita-cita saya seorang gembala gereja itu, saya mau tuh jemaat setia melayani sesuai dengan rencana Allah. Dia melayani apapun sesuai dengan rencana Allah. Untuk apa dia melayani? Untuk memulihkan segala sesuatu di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Kenapa saya bilang memulihkan segala sesuatu? Karena dunia yang saya lihat ini sekarang itu banyak sekali hidup manusia itu sudah jauh dari apa yang kodrat yang sebenarnya Tuhan ciptakan. Banyak sekali, jauh banyak yang menyimpang. Maka saya punya visi ini, memulihkan segala sesuatu. Ciptaan ini kan awalnya dalam Kejadian Tuhan bilang apa? Hari pertama teman, lalu Allah, hari ketiga, hari keempat Allah melihat semua amat baik. Tapi kemudian semua menjadi rusak total,
maka ini harus dipulihkan. Ciptaan yang harus dipulihkan ini, dipulihkan bagaimana? Di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Ya, saya mau gereja ini adalah gereja yang berpusat kepada karya Kristus, menghidupi karya-karya Kristus, bukan praktek-praktek moral Kristen, tapi hidup Injil yang dihidupi. Lalu visi saya apa? Misi, ini misi ya, bawah kepanahnya adalah misi. Menyediakan pengajaran dalam bentuk pelayanan yang berpusat pada Kristus di dalam pelayanannya, maka dia harus masuk dalam bentuk ragam-ragam pelayanan. Dia harus digiring masuk dalam bentuk ragam-ragam pelayanan. Ada visinya, ada misinya, tapi enggak cukup sampai di sini. Visi dan misi ini yang sudah diturunkan ini jadi mimpi saya anggap hari ini kita bermimpi menjadi seorang gembala untuk membuat apa? Membuat strategi pengajaran tadi loh. Kita sebagai gembala mengajar di gereja, sebagai pengajar, bagaimana strategi pengajaran di kita yang akan kita lakukan. Nah, visi dan misi ini kemudian saya turunkan menjadi metatema. Dari rumusan itu saya menggumulkan ada 3. Yang pertama iman, dia harus bertumbuh dalam pengenalan firman yang dalam. Jadi ini dari visi misi itu ada kata kunci sebagai metatema itu ini loh. Semua yang mau dikerjakan itu ini pilarnya 3 ini. Pertama iman, saya mau bertumbuh dalam pengenalan firman. Lalu kemudian apa? Kesetiaan, karena tadi tuh kan ini nih, ada kata setia tuh. Nih setia melayani, maka salah satu pilarnya dari metatemanya itu adalah kesetiaan. Menyelami anugerah Tuhan di dalam perjalanan hidup. Suka dan duka. Banyak orang mau jadi orang Kristen kalau senangnya aja. Kalau banyak berkatnya, kalau disembuhkan, kalau kemudian dilayani oleh gereja itu, saya jadi orang Kristen. Tapi kalau nggak dilayani, kalau saya nggak dapat berkat, kalau pergumulan saya nggak dituntaskan oleh Tuhan, saya nggak jadi orang Kristen yang setia. Maka pilarnya itu adalah dia bisa menyelami anugerah Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya baik suka maupun duka, kalau dia menyelami anugerah Tuhan itu seperti Ayub itu ya, maka dia akan setia. Yang ketiga ketaatan, dia harus menundukkan diri kepada Allah dan memberi diri sebagai saksi iman di tengah dunia ini. Kita mulai tahap ini, masih ada adik-adiknya di bawah ya, tapi jangan dulu. Kita mulai di sini saja. Mari bersama dengan teman bercita-cita sebagai seorang gembala, rumuskan visi gerejamu, rumuskan misinya, dan buatlah metatemanya. Ini bisa 6, metatemanya bisa 6, bisa 10, suka-suka lo deh. Temukan kata kunci dari visi, dari misi ini, lahirlah metatema ini. Metatema ini ingat aja sebagai pilarnya. Ini bangun gereja, ada berapa pilar ini? Saya mau 3 pilar aja. Tapi saya mau 12 pilar kayak rasul-rasul, ya udah bikin aja 12 pilar. Apa itu? Sebutkan. Bagaimana mendeskripsikannya? Ayo boleh bermimpi-mimpi, nanti yang udah bisa boleh berbagi, kita boleh saling mempertajam ya. Mulai dari visi, misi, lalu rumuskan metatemanya. Tuh sudah jadi loh, cepet banget mereka, luar biasa. Atau mungkin, oh ya aku mau pakai yang visi misi gerejaku ya enggak apa-apa. Tapi pasti nggak ada metatemanya. Nah coba kamu rumuskan metatemanya. Apa metatema dari visi dan misi gereja kita itu?
Ini visi misi gerejanya, cita-cita kita aja. Kita mau gereja yang kayak apa sih? Suka-suka kita. Kita yang merancang. Ntar boleh sharing ya. Nanti kita dengarkan perwakilan angkatan ya. Sampai metatemanya saja dulu. Metatemanya bisa 12 biar gampang diingat kayak murid Yesus boleh. Mau 7 supaya genap sempurna katanya boleh. Mau 5 seperti Pancasila ya boleh. Dua menit lagi ya teman-teman ya, supaya kita bisa TikTok sharing ya.
Kalau bisa bikin lebih dari 3, metatemanya bagus juga. Supaya dia bisa lebih menyentuh banyak ya. Tapi kalau dirasa 3 atau 2 cukup ya enggak apa-apa. 12 murid Yesus. Nah, kita memikirkan visi misi ini bukan segmen tertentu ya, tapi untuk semua warga jemaat, bukan khusus untuk pemuda toh. Nanti baru kita bikinkan action plan-nya di semua bidang-bidang pelayanan itu bagaimana gitu. Ya, grup mana dulu angkatan dari sini? Ya, mundur ke sana ya, karena kan adik-adik kita kan masih baru melihat-lihat ya, jadi dari yang sini dulu. 2 orang boleh, maksudnya satu grup tapi 2 orang yang maju ke depan. Yang satu menjelaskan visi misi, yang satunya menjelaskan meta temanya. Yuk. Grup mana ini udah selesai nih kampanye nih? Mana yang udah selesai atau mendekati selesai? Mari maju. 2 orang diwakili oleh 2 orang. Boleh yuk maju Bung. Mari kita beri aplaus. Untuk kakak senior kita, mari maju Bung. Iya asik. Ya kita latihan toh, saya juga latihan. Ya, ini adalah visi misi Gereja Sigar. Ya, Gereja GKII Ogoy. Kalimantan mana, Pak? Visi dari Gereja Ogoy ini adalah memuridkan untuk dipersiapkan menjadi utusan untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Adapun misinya menyediakan pelatihan, penginjilan kepada jemaat dan memberikan pengajaran tentang Kristus dan amanat agung. Ya, meta temanya yang pertama memuridkan, di mana jemaat harus diberikan pengajaran dulu, pendalaman tentang Kristus, setelah diberikan pemahaman dan kita akan masukkan pelatihan tentang PI, cara pendekatan dan sebagainya. Setelah kita memuridkan, mempersiapkan diri jemaat, kemudian yang kedua itu mengutus. Ya, kami mengutus jemaat-jemaat untuk pergi ke suatu tempat yang mungkin
di suku pedalaman seperti itu yang belum mengenal, dan setelah kami mengutus jemaat, mereka sudah termasuk pergi memberitakan Injil atau menjangkau suku Tarabakan seperti itu. Itu metatema yang kami berikan. Gitu. Boleh saya lihat ya. Jadi teman-teman ada 3 metatema ya. Yang pertama memuridkan, kemudian mengutus dan menjangkau. Ya, thank you ya, thank you teman-teman. Ya, silakan duduk ya. Jadi mereka ini gereja GKI Honoi fokus kepada pemuritan. Ya, fokusnya pemuritan, benar ya? Fokusnya pemuritan. Oke. Sekarang yang baris ini. Yeah. Wih, semangat sekali. Oke, semangat sekali Anda. Cek, cek. Ya. Cek. Visi dan misi kami dari GKI Mislu, yaitu Michael, Indrianus, Stephen, Linov, dan UTS. Disingkat Mislu. Oh, itu nama dari ini ya, pendirinya Ya, ya? singkatan dari 5 orang pendiri GKI Mislu. Yeah. Hebat, hebat, hebat. Kreatif ya. Visinya menumbuhkan iman, berbuah dan berdampak. Misinya mempersiapkan jemaat yang siap memberikan dampak kepada semua orang dan semakin dewasa dalam iman. Metatemanya yang pertama iman, yaitu sebagai gembala harus memberi pelajaran dan pemahaman tentang keselamatan oleh iman. Yang berikut, bertumbuh. Setelah jemaat memahami tentang iman, kita akan menumbuhkan iman mereka dengan cara membentuk persekutuan dalam keluarga, kelompok doa, pemuda, remaja, dan anak-anak. Yang ketiga, berbuah. Setelah mereka jemaat sudah mulai bertumbuh, kita mulai berbuah, menjadikan jemaat ini menghasilkan buah dengan cara mulai melakukan aksi untuk mencari jiwa-jiwa. Jadi kita melakukan aksi kepada jemaat-jemaat supaya jemaat-jemaat ini melakukan aksi mencari jiwa-jiwa yang di luar jemaat, seperti itu. Terus yang terakhir, berdampak. Setelah mereka jemaat-jemaat ini mencari jiwa-jiwa dan mendapat jiwa-jiwa, mereka akan menjadi dampak dari pertumbuhan iman itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan. Ya. Sekarang memang tuh lagi tren gereja itu pakai nama pendirinya. Ya, nanti saya juga bikin gereja begitu ya. Bagus, nama gerejanya ada. Boleh saya minta, Bung? Ya. Ada 4 metatemanya ya, iman, bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Iya. Mislu, luar biasa nih kasih nama. Oke, ini akan ada lanjutannya, nanti akan ada lanjutannya. Sampai akhirnya menjadi persiapan mimbar, persiapan khotbah-khotbah di komisi-komisi. Sampai ke sana nanti coba kita pikirkan. Baris sini boleh dong? Yang belakang-belakang, iya mari maju Bung. Ya. Nanti untuk lanjutannya dicoret-coret ya. Mari maju teman-teman yang di belakang. Nanti untuk dicoba buat lanjutannya. Ini pakai akronim nama juga? Enggak? Oh. Atau pakai kode?
Baik, terima kasih. Ini pemain dari Sijones katanya kita buat gereja namanya GKI Diabolos. Katanya mau lebih keren supaya pakai bahasa Yunani kan, jadi pakai itu saja. Adapun visi kami yaitu Itu lokasi gerejanya dekat kuburan. ya, Anda tahu tanya sama Bapak pendirinya. Kalau saya sebagai ketua majelis saja nanti di sana. Oh, Bapak ketua majelis ya. Kalau si Denny jadi bendahara nanti sana, ini jadi Pak Gembalanya. Aduh. Visi dan misi kami yang menjadi visi kami yaitu menjadi gereja yang menerapkan pengajaran Alkitabiah yang berorientasi pada penggenapan nama agung. Adapun misinya, yang pertama pengajaran yang berpusat pada Kristus atau teladan Kristus. Yang kedua melakukan pelayanan pastoral bagi jemaat. Yang ketiga melakukan pelayanan konseling dalam pemulihan jemaat. Yang keempat pelayanan pemuridan atau menyiapkan jemaat pada pelayanan tersebut. Adapun metatemanya yang pertama itu bertumbuh, di mana kita bisa mengajarkan jemaat supaya mereka bisa bertumbuh dalam firman Tuhan, bahkan pengenalan akan Kristus. Setelah itu bukan hanya bertumbuh, tetapi juga bisa berbuah, di mana bisa menghasilkan buah dalam pelayanan tersebut. Dan yang ketiga yaitu berdampak, di mana setelah bertumbuh dan berbuah, mereka bisa melakukan suatu dampak yang lebih baik untuk melakukan pelayanan penggenapan amanat agung tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Itu sudah paten tuh nama gereja. Bapak Gembala. Atau mau diganti? Ya. Biar itu aja. ya. Berarti Oke. itu saja sudah. Thank you ya, thank you. Jadi ada apa tadi meta temanya? Bertumbuh, berdua, berdampak. Oke, thank you ya. Ya, bertumbuh, berbuah, berdampak ya. Oke, thank you ya. Grup yang ini, teman-teman yang masih baru ya. Sudah mendengar, mungkin kita masih hangat dengan apa yang ada di gereja kita, bisa kita diskusikan sama-sama. Yuk, siapa? Dari sini boleh 2, karena cukup banyak, 1 barisan dari depan sampai ke sini, lalu grup dari sini sampai ke belakang 1 ya. Ya. Ayo dari baris depan sini silakan 1 orang, nanti disiapkan dari baris sini ke belakang ya teman-teman 1 grup ya. Gak apa-apa, kita kan sharing-sharing ya, saling mempertajam. Nanti kita akan buat lanjutannya. Satu lagi perlu ditemenin. Ayo berdua. Ini Ibu Gembala, ini Ibu Ketua Majelis. Shalom. Visi misi kami adalah belum ada. Daerah Maluku lah. Ya. Enggak, Maluku, Provinsi Maluku Kota Ambon. Baik, visi kami jemaat mampu untuk hidup kudus di hadapan Allah dan keterbukaan dalam hidup berjemaat. Misi kami memberikan pengajaran Penasaran dengan mereka. Mereka ada satu kata, jemaat mampu hidup kudus. Berarti ada satu konteks yang jadi pergumulan mereka tentang kekudusan hidup di sana. Itulah yang harus kita kerjakan. Jadi kita nggak bisa melihat itu di dalam dunia yang begitu luas ini. Karena kan Tuhan pakai kita pada lokasi-lokasi yang berbeda. Kita harus melihat di mana jemaat yang kita layani. Apa yang menjadi pergumulan gereja? Apa jadi pergumulan jemaat dan disitulah gereja hadir untuk menjawab. Boleh nggak cerita? Kenapa bicara soal kekudusan ibu? Kalau saya yang buat itu, terkadang
jemaat lebih membicarakan bagaimana untuk di jemaat itu bertumbuh secara kuantitas kebanyakan ya, tapi mereka tidak lihat untuk hal yang paling kecil sekalipun. Misalnya kami punya metatema di dalamnya itu ada tentang kudusnya perkataan. Hal sekecil itu pun terkadang gembala tidak bisa untuk melihat itu. Terkadang itu hal-hal kecil tapi tidak bisa dilihat, dan itu bagiku dan sesuai dengan, enggak, saya bukan gembala, tapi saya belajar kan jadi itu gitu. Atau yang terdaftar sebagai anggota gereja banyak, tetapi yang hidupnya benar-benar sebagai hidup orang Kristen ternyata nggak seperti jumlah yang banyak ya Bu. Terkait tadi dikatakan apa? Itu bagaimana dengan perkataannya yang benar, perkataan yang kudus, Perkataan yang benar, hidup kudus, hidup yang kudus. pelayanan yang kudus. Oke, lanjutkan. Misi kami memberikan pengajaran mengenai hidup kudus di hadapan Allah dan mampu menolong jemaat untuk terbuka dalam hidup berjemaat satu sama lain. Metatemanya kami punya dua, yaitu kekudusan sama keterbukaan. Dari kekudusan kita punya kudusnya perkataan, kudusnya hidup, kudusnya pelayanan. Keterbukaan itu yang pertama itu peduli satu sama lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri atau egois. Terus yang kedua itu terbuka terhadap satu sama lain agar bisa saling menolong. Terima kasih. Terima kasih Ibu Gembala dan Ibu Ketua Majelis yang baik. Tadi teman-teman saya katakan bahwa menjadi pendeta atau menjadi gembala itu panggilan khusus. Maka ketika Tuhan percayakan kita sebagai gembala, pimpinan gereja, harus ada pergumulan yang dalam tentang gereja itu. Apa yang Tuhan titipkan untuk saya kerjakan di gerejanya. Gak boleh copy paste program orang, program bisa kita modifikasi, tapi template dari gereja A ke gereja kita berada dalam konteks yang berbeda. Saya sebagai gembala, Tuhan berikan satu ketajaman visi. Apa yang harus saya kerjakan di dalam jemaat ini? Mesti begitu teman-teman. Sehingga kalau majelisnya nggak bisa berlutut lama, gembala harus berlutut sungguh-sungguh. Tuhan, apa yang Tuhan titipkan? Apa Tuhan? Ini pergumulan jemaat seperti ini. Apa yang harus kami kerjakan? Apalagi kalau kita bicara soal perintisan gereja. Gereja yang baru akan kita buat begitu ya, mungkin ada dari satu daerah, oh ternyata ada orang GKII yang pindah ke sana. Kita mulai persekutuan doa, kita mulai membangun suatu gereja. Ini gereja mau diapain? Gereja apa? Sama dengan gereja GKII yang di Makassar? Tentu tidak, kami berada dalam konteks yang berbeda, jemaatnya berbeda. Maka harus ada yang digumulkan bersama dengan Tuhan. Tuhan, saya dipanggil sebagai pimpinan gereja ini, sebagai gembala gereja ini. Apa yang akan saya kerjakan yang Tuhan mau dikerjakan oleh gereja ini. Oke, grup terakhir, tepuk tangan untuk Ibu Gembala dan Ibu Majelis tadi. Ya. Yang terakhir teman-teman yang ada di belakang. Ayo satu grup. Ya mari silakan. Berdua ya. Memang terakhir-terakhir itu gereja dipenuhi oleh kaum Hawa ya. Lebih baik Anda mencari majelis Ibu Gembala berdua. Tolong cari majelis, Anda harus bertanggung jawab. Majelisnya mana? Sip, ini terakhir sudah. Yang majelis yang mana? Bapak majelis, Ibu Gembala silakan.
Kami dari Jemaat Elroy. Visi kami menjadi gereja yang dewasa di dalam Kristus, bertumbuh, berfokus pada pengajaran Alkitab yang meneladankan Kristus sebagai pusatnya. Misi kami menjangkau jiwa-jiwa yang mengajarkan tentang Kristus. Yang kedua, menjadi jemaat yang bertumbuh, berbuah dan berdampak. Yang ketiga, memberi dampak bagi banyak orang. Meta tema kita fokus melihat hanya kepada Kristus, melayani seperti yang Yesus ajarkan, teladan, meneladankan Kristus dalam hidup kita. Fokus. Ada fokus, terus fokus itu bicara tentang melihat hanya kepada Kristus, oke. Melayani seperti yang Yesus ajarkan, teladan, meneladankan Kristus di dalam hidup kita. Jemaat Elroy, GKII Elroy, daerah mana ini? Sorong, oh Sorong, beri tepuk tangan untuk rekan-rekan kita. Thank you ya, thank you. Ya. Nah teman-teman, kita bisa memikirkan tadi. Apa yang kita susun, ini sebenarnya jadi pondasi awal. Gereja mau menggarap pengajarannya, pendidikan agamanya, doktrinnya tentang apa, bagaimana. Nah lebih lanjutnya teman-teman gak selesai sampai di sini. Ini, metatema tadi itu harus menunjukkan satu performa yang seperti apa sih yang terjadi. Jadi kalau tadi bicara soal iman, oh iman itu misalnya ini bertumbuh dalam pengenalan firman. Maka satu performa indikatornya, ini sebenarnya ini bahasa yang dipakai oleh banyak perusahaan untuk melakukan assessment kepada pegawainya. Istilahnya itu Key Performance Indicators. Tetapi buat saya istilah kita bisa pakai istilah yang lain. Setidaknya ini kita melihat gini loh. Secara di dalam metatema iman itu apa sih yang kita harapkan dari jemaat kita? Apa yang kita harapkan? Kalau kita tadi punya 3 metatema ini, di dalam ranah iman kita mau dia apa? Di dalam ranah kesetiaan kita mau dia apa? Indikatornya apa? Kita sebut dia bertumbuh dalam pengenalan firman, apa indikatornya? Misal, indikatornya, key performance indikatornya, dia hafal misalnya dari secara pengetahuan, dia hafal dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu berapa pasal, isinya, tema-tema Alkitabnya, dia hafal. Nabi kecil, nabi besar, wah tema-temanya. Apakah itu menjadi key performance indikator kita? Atau apa? Saya tadi katakan apa? Tidak ada gap antara pemahaman doktrin dengan kecakapan hidup atau praktek hidupnya. Itu gap itu harus dijembatani. Jembataninya nanti berbagai macam cara ya teman-teman. Nah, misal saya kasih contoh sambil teman-teman bisa memikirkan. Kalau dengan metatema yang teman-teman bilang tadi, yang teman-teman rumuskan tadi itu, KPI-nya apa sih seorang jemaat itu dia bisa sudah memiliki, dengan visinya itu ada imannya. Apa buktinya? Dibuktikan dengan bentuk seperti apa? Kehidupan yang seperti apa? Saya ambil contoh, misalnya dia menjadi jemaat yang menerima Yesus secara pribadi dan mengalami pemulihan hidup di dalam Kristus. Ini pun teman-teman dijabarkan lagi. Apa sih sebenarnya? Ya, bentuk nyatanya apa? Kalau misalnya dia menerima Yesus secara pribadi itu di dalam PI kita kan. Di dalam PI kan kita sudah bisa tahu, oh ya ini jemaatku yang masih ragu-ragu, oh ya jemaatku yang masih percaya dengan animisme, oh ya ini jemaatku yang masih belum sepenuh hati, oh ya ini jemaatku masih percaya tradisi-tradisi, oh ya jemaatku suaminya Katolik jadi dia masih campur-campurkan. Nah kita bisa tahu, oh berarti di ranah iman ini di dalam KPI jemaatku itu masih belum terpenuhi. Yang kedua KPI-nya, jemaat mengalami proses pertumbuhan spiritualitas dan karakter secara pribadi dan komunal.
Ini pun harus dijabarkan. Karakter pribadi dan karakter spiritual yang karakter pribadi maupun secara komunita itu seperti apa yang muncul. Nah, nanti ini akan dilengkapi dengan apa? Value-nya apa sih? Gereja saya itu punya value apa? Value itu muncul dari setelah kita merumuskan KPI-nya, maka kita bisa buat. Ini KPI dalam ranah iman, kesetiaan, ketaatan, maka akan muncul value-nya. Value-nya misalnya jujur, lalu berintegritas, penuh kasih, lalu kemudian apa lagi? Bondingnya bagus. Nah, itu value-value seperti apa? Gemar bersaksi misalnya. Bahkan tuh ada slogan-slogan tertentu untuk value-nya supaya bisa diingat ya. Misalnya value-nya goals, G-nya apa gitu, O-nya apa. Itu value yang diingat terus, bahkan tuh bisa dipajang di flyer-flyer di gereja, di tempat ibadah, di ruang rapat, di ruang komisi-komisi. Jadi ingat, oh value kita ini ya. Nah teman-teman, setelah ini ada, barulah kita rumuskan programnya bagaimana. Selama ini kita kebalik kan, kita bikin program dulu yuk kita kumpul rapat, kita ngomongin program. Tapi ini program turunnya dari mana? Program itu harus turun dari visi, misi, dan meta tema tadi yang sudah kita urai. Gak tiba-tiba atau ujuk-ujuk tuh ada program. Tiba masa, tiba akal untuk bikin program. Tapi memang sudah harus ada, misal PI pribadi itu programnya. Oh ya, PI pribadi kita buat kelompoknya. Nih, ibu-ibu pengurus, dia PI kepada anggotanya. Ini kemudian anak pemuda, kita mulai dari ranah apa? Dari pengurusnya. Kita mulai dari pengurusnya, lalu ke anggotanya, baru kemudian kemana? Orang-orang baru, itu dibuatkan tahapan-tahapannya. Kapan terjadi, jadi ada lagi kelengkapannya tuh. Oh ya, kita PI per berapa lama sekali, kita keluar seminggu sekali, khusus untuk PI saja, mengabarkan Injil. Ya, berapa rumah targetnya, siapa-siapa, terus yang sudah kena target ini di follow up seperti apa. Nah, kemudian itu membangun dan mengembangkan Christian worldview sekaligus, misal ini saya kasih contoh kepada guru-guru agama ataupun kepada guru-guru Injil. Guru-guru Injil yang membantu kita, gembala tadi yang merumuskan visi dan misi ini. Mereka harus punya itu. Bagaimana mereka punya worldview yang baik, karena mereka yang akan membantu kita mengajar. Kan gak mungkin semuanya itu gembalanya kan ya gitu. Tapi ada tim yang membantu para hamba Tuhan yang lain. Lalu kemudian apa? Memuridkan warga gereja dalam kelompok sel. Banyak gereja yang punya kelompok sel. Kelompok sel menurut saya itulah cara memuridkan. Kita nggak fokus kepada jumlah yang besar, tapi kita fokus kepada apakah orang itu sudah jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Hanya lewat pemuritan. Kalau dalam khotbah-khotbah mimbar itu tidak pernah menyentuh kehidupan pribadi orang yang bisa membuka diri. Tapi ketika orang membuka diri, disitulah dia bisa diajar, dia bisa dituntun, dia bisa diperkenalkan dengan Injil dan mengalami pembaharuan. Nah teman-teman, ini masih ada lagi lanjutannya ketika ini sampai dalam bentuk pengajaran firman, baik dalam ibadah minggu maupun di dalam ibadah komisi-komisi. Saya kasih contoh begini teman-teman. Kalau saya buatkannya misalnya seperti ini. Misalnya contohnya nah di bagian atas ini, yang ini teman-teman, ini bisa kita sebut komisi. Atau kita sebut saja ini pada kebaktian umum, jadi ini kebaktian rayanya. Lalu di dalam bawah ini teman-teman itu ada temanya. Temanya apa? Lalu kemudian ini tema ini dikerjakan dalam berapa bulan. Dan di dalam tema besar ini masih ada lagi
Subjek materinya apa? Jadi ada tema besar, temanya turun dari mana? Temanya turun dari sini teman-teman. Saya mau mencapai apa di sini? Temanya turunlah ke sini. Kalau kita anggap ini kebaktian umum, maka ini kita tulis kebaktian umum. Lalu ini berapa lama, berapa kali pertemuan ini. Lalu kemudian subjek materinya, lalu kemudian judul subjeknya. Saya bacakan ya, yang saya coba coret-coret ya teman-teman. Nah misalnya ini untuk anggap saja saya tulis di sini Komisi Pemuda. Tapi teman-teman bisa settingkan itu untuk kebaktian umum. Misalnya temanya apa? The Wonder. Lalu subjek dari materinya apa? Tentang keselamatan. Itu dikerjakan pada bulan apa? Pada bulan Agustus. Berapa kali pertemuan? Minggu pertama sampai minggu keempat. Lalu kemudian judul subjeknya apa? Judul subjeknya itu inkarnasi. Allah menjadi manusia, itu the wonder ya, satu keajaiban. Lalu dasar iman Kristennya apa? Dasar iman Kristennya semua manusia adalah orang berdosa, Allah mencari manusia untuk menyelamatkannya dan memberikan hidup yang kekal. Lalu ada yang saya sebut di sini biblical lesson objektifnya apa? Apa kata-kata kunci atau kalau bahasa lainnya itu adalah objektif di dalam materi pengajaran kita, baik khotbah maupun katekisasi itu apa? Tentang apa saja? Saya ambil contoh, saya akan bahas tentang inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Lalu kemudian konsep, nah ini konsep. Konsep ini adalah satu kalimat yang kalau saya jadwalkan di situ selama bulan Agustus, 4 kali pertemuan, maka konsep itu yang diulang-ulang ke jemaat. Karena target saya apa? Bicara soal iman. Dia harus tertanam dalam kepalanya itu. Membuat imannya bertumbuh itu dia harus, apa yang saya percayai, apa yang saya imani. Maka harus ada konsep yang ulang-ulang. Ada gereja-gereja itu yang menghafalkannya, jadi dibikin satu kalimat dan dihafalkan. Sebelum memulai kebaktian atau sesudah selesai kebaktian itu dibacakan rame-rame. Mulai dari orang tua sampai ke anak sekolah minggu, itu berulang-ulang. Dibaca bersama-sama, dibaca. Ya. Itu konsep yang membuat akhirnya kita paham apa sih maksudnya tentang inkarnasi. Nah, konsepnya adalah di sini. Usaha manusia tidak pernah berhasil membujuk Allah untuk menyelamatkan manusia. Ini dalam loh teman-teman. Bayangkan kalau orang lain itu bilang kamu bisa berupaya untuk menyelamatkan diri. Tapi Alkitab bilang tidak ada usaha apapun yang membuat Allah harus menyelamatkan kita. Enggak. Usaha manusia tidak pernah berhasil membujuk Allah untuk menyelamatkan manusia. Namun Allah memberi dirinya sebagai jalan dengan cara berinkarnasi. Buat saya, kenapa ini ada? Karena ini fondasi paling penting tentang Injil. Allah yang datang menyelamatkan. Bukan saya yang mencari Allah, saya enggak mampu mencari Allah. Tapi Allah datang. Dia yang dari surga itu datang cari kita teman-teman. Tidak ada yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama yang lain. Kita yang harus mencari mereka. Mereka harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu. Baru bisa bertemu dengan Allah. Tapi Allah yang datang menemui kita. Buat saya ini basic sekali dalam iman sebuah satu gereja. Ya. Nah setelah itu teman-teman, saya perlu mempersiapkannya. Ini kalau dibuat dalam berapa kali pertemuan, beban pertemuan itu berapa kali? Oh dia masih 4 kali tatap muka. Waktu saya mengajarkan ini, saya tadi katakan saya salut dengan pendeta Johan Mogi itu ya, Pastor Johan Mogi. Itu perlengkapannya banyak sekali. Oh ya, saya perlu video, saya akan buat ada PPT-nya dengan baik. Lalu kalau dalam kelompok PA, saya perlu ada ensiklopedi, saya perlu kemudian untuk menampilkan apa tuh namanya?
YouTube dan yang lain-lain, terkonek dengan internet, kalau jaringan saya bagus, begitu. Nah teman-teman, ini juga kalau ini tadi saya katakan di dalam Komisi Pemuda. 4 kali pertemuan itu kegiatannya apa saja supaya tema ini tercapai. 4 kali kegiatan pertemuan itu kegiatannya apa saja. Dan setiap kegiatan itu indikatornya apa. Kalau misalnya kegiatannya hari ini kita sharing group, sharing ya, kelompok sharing. Kita enggak, kita di Pemuda hari ini kita tidak ada firman yang satu arah ibadah begini, tapi kita langsung di dalam kelompok-kelompok sharing group begitu. Tapi setelah dalam kelompok sharing group itu kemudian ada topik yang dibahas, lalu kemudian saya perlu tahu dong, ini teman-teman membahas dalam satu grup ini teman-teman paham enggak? Mereka mengerti atau enggak? Nah saya perlu untuk semacam alat atau cara untuk saya tahu bahwa ini sudah tercapai. Kalau ini enggak tercapai, maka saya harus pikirkan untuk kegiatan keduanya. Apalagi yang mendalam. Dalam satu kali pertemuan bisa 2 kegiatan, bisa 3 kegiatan, macam-macam teman-teman. Misalnya kita PA lalu sharing lalu kemudian doa. Kita PA, kita sharing lalu kemudian kita pergi bersaksi. Itu menjadi satu bentuk-bentuk kegiatan yang membuat tema tadi The Wonder, Allah yang menjadi manusia, keselamatan dalam Kristus itu betul-betul menjadi fondasi dalam iman yang sudah turun dari visi, misi, metatema, lalu kemudian sampailah ini sebenarnya kalau saya katakan itu semacam perangkat yang perlu kita punya sebagai pendeta, sebagai gembala. Kita nggak bisa itu cuman bicara, oh ya besok kita begini ya, minggu depan kita harus punya mappingnya, mau bagaimana ini. Menggerakkan, mengelola gereja ini, menumbuhkan pengajaran, pendidikan di gereja ini seperti apa. Sayang sekali teman-teman, yang model-model seperti ini biasa nggak dikerjakan oleh gereja. Gereja berpikir itu nggak cocok, terlalu ribet. Kita mau tema apa, pokoknya kita punya visi, kita punya misi, ya udah kita bikin program. Tapi program nggak sembarang program. Ada mungkin program yang lebih spesifik lagi, program yang dengan cost yang lebih besar, program yang kemudian menggandeng orang lain, program yang kemudian kita bisa blended dengan gereja-gereja lain, itu banyak programnya. Tapi bukan program yang kemudian menjadi payung utama kita, bukan. Menjadi payung utama kita adalah visi misi, lalu kemudian menurunkan metatema, lalu turunlah indikatornya, turunlah programnya, lalu kemudian kita bisa mengevaluasi sejauh mana yang saya persiapkan ini berdampak support untuk visi dan misi gereja. Oke teman-teman, ini langkah yang cukup panjang, tapi ini bisa teman-teman lanjutkan, bahkan teman-teman bisa kembangkan, membuat satu desain yang lebih bagus lagi terkait dengan pengajaran di dalam jemaat. Pengajaran itu harus terpayung, yang mewadahi dia juga jelas sekali. Gak bisa cuman dalam angan-angan ya. Sampai di sini teman-teman, waktu yang membatasi kita. Apa masih memungkinkan bertanya? Ya boleh, kalau ada yang mau tanya, mau sharing boleh teman-teman. 1-2 orang. Oh boleh ya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya mau bertanya, karena orang tua saya gembala, jadi kami sudah, khususnya saya lah, karena saya anak gembala gitu kan, saya juga mau bertanya bagaimana cara mengatasi
atau mendekati orang-orang yang kayak anak-anak muda ini punya circle-circle gitu. Dan mereka tidak saling berteman gitu. Jadi dalam satu sisi kita ingin berteman dengan mereka, tapi dengan satu sisi circle yang lain membenci kita karena kita ikut gitu. Bagaimana cara mendekati orang-orang seperti itu? Terima kasih, saya pernah berada di posisi itu. Waktu saya pegang di Komisi Pemuda, sebelumnya saya belum di Pemuda, saya di sekolah minggu, terus kemudian saya pegang di Pemuda karena yang di Pemuda akan melayani di satu pos begitu. Nah itu sudah ada grup-grupnya, dan saya sebagai pembina saya bingung masuk grup mana. Lebih lagi kalau mereka setelah persekutuan itu suka nongkrong. Jadi kalau habis Pemuda, itu saya kadang bingung, ini saya ikut grup mana? Kalau ikut grup sini, grup yang sini juga bingung, grup sini juga nanti kalau saya ikut ke sana dia merasa saya tidak memperhatikan. Mereka belum menemukan satu chemistry untuk bergabung bersama-sama. Salah satu yang membuat kami kemudian melakukan impact trilogi itu blended group. Grup yang ini dengan grup yang itu kita minta merger. Mereka karena yang kami amati waktu itu adalah grup ini sudah cukup kuat sekali dan susah sekali dipisahkan begitu. Setelah mereka di blend dengan grup yang lain itu ketegangan mulai mencair. Saya juga tidak terlalu bingung lagi saya ikut di grup mana karena tiba-tiba mau kumpul rame-rame. Nah satu kali itu di Pantai Losari itu dulu depannya Bank BNI itu jalan apa sih itu namanya, Ali Malaka kali ya. Dan Ali Malaka itu persis di ujung arah ke pantai itu dulu ada Yami. Saya masih ingat dan saya masih simpan fotonya karena saya bahagia sekali. Itu semua grup makan di sana setelah pulang selesai persekutuan. Jadi saya memang berada dalam kesulitan itu juga. Saya ikut grup mana ini? Ya awalnya saya ikut grup ini, minggu depan saya ikut grup mana, minggu depan saya ikut grup mana, tujuan saya adalah apa? Mendengar. Kenapa sih sulit banget gitu untuk berbaur? Ternyata yang membuat mereka kemudian terkotak-kotak dalam grup itu pertama karena mereka masuknya pada waktu yang bersamaan di Komisi Pemuda itu. Lalu misalnya ini angkatannya sama nih, kira-kira anak kuliahan tahun berapa begitu ya, tahun 2001 lah misalnya, dia anak kuliahan tahun 2001. Jadi dia merasa itu masih ketemu dulu, apalagi dulu sama-sama di remaja. Terus kemudian yang kedua kalau dia bekerja, dia punya ketertarikan dunia pekerjaan yang kurang lebih sama. Jadi ada yang teman-teman itu orang-orang bank, ya dia sama-sama dengan orang bank memang, kumpul dengan orang bank. Ada yang para pebisnis, entrepreneur, ya dia kumpul dengan para entrepreneur itu. Karena itu memudahkan percakapan-percakapan mereka. Nah saya senang akhirnya ketika dengan project itu, grup itu sudah mulai mencair. Itu sudah mulai tidak lagi terlalu rigid banget antar grup, tapi sudah mulai berbaur. Yang lelah adalah pembinanya, lelah. Karena apa? Setiap grup ini ada acara, ya saya mesti hadir. Grup ini ada acara, saya mesti hadir. Kalau itu di luar jam persekutuan, supaya saya juga bisa bersama-sama dengan mereka. Ketika saya lebih sering-sering dengan mereka, mereka akan mulai membuka diri dengan grup yang lebih besar lagi, grup yang lebih besar. Ya, perlu waktu untuk mendekati mereka dan mungkin ada satu kegiatan yang membuat grup itu bisa saling berinteraksi. Ya. Itu contoh saya itu dengan impact trilogy itu ya, teman-teman di dalam konteksnya bisa berbeda, misalnya bikin apa, gotong royong. Jadi kita settingkan supaya kelompok ini dengan kelompok itu terikat. Kita settingkan dia terikat. Kalau dia terikat mau nggak mau kan dia akan ngobrol tuh. Awalnya kalau dia sudah ngobrol 5-6 kali sampai 10 kali, dia kan bisa lebih cair. Tapi sebelumnya ya dia datang persekutuan, terus dia keluar dari persekutuan dengan grup itu lagi. Nggak nyapa-nyapa lagi. Kira-kira begitu yang saya alami. Ada lagi teman-teman, satu lagi ya, boleh. Yang mana ini? Oh Bapak sana, tadi itu sudah maju ya Bapak yang masnya, yuk Mas, ya. Satu ya, sana ya.
Maaf kayaknya ini pertanyaan terakhir ya, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol kalau ada waktu. Oke, baik. Nama saya Dede Syam Amir. Pertanyaan saya, kan tadi dibahas tentang seorang yang belajar seumur hidup. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang pembelajar seumur hidup? Itu aja, terima kasih. Kalau istilah orang sekarang, jangan sok tak. Bahasa anak Makassar, sok tak itu apa? Sok tahu. Kalau kita sudah berasa, kita tahu segala-galanya, kita gak akan mau belajar. Oh ya saya sudah bisa, oh ya saya sudah tahu, oh ya saya sudah pernah tahu itu, saya sudah pernah tahu ini gitu ya. Itu sulit sekali ketika kita sudah kaya pengalaman. Saya mengalaminya teman-teman. Kalau kita belum kaya pengalaman untuk belajar hal-hal yang baru, itu menyenangkan. Tapi begitu saya sudah punya pengalaman ini, pengalaman itu, dan saya bertemu dengan hal-hal yang baru, saya merasa, sudah dulu saya pelajari ini. Tahu ji saya, bisa ji saya, begitu. Tapi kalau kita membuat diri kita selalu ingin sesuatu yang baru, terus baru, dan tadi dengan melepaskan pemahaman bahwa saya tahu, yang sebenarnya sok tahu gitu ya gitu. Kalau anak-anak sekarang itu kan sok tak sekali gitu ya, sok tahu sekali, padahal nggak tahu, nggak menekuni. Ada banyak bidang-bidang seperti saya gitu ya. Ada teman-teman yang lebih pakar dari saya juga belajar dari mereka. Ada teman-teman yang pelayanan youth-nya sangat bagus sekali, kita juga perlu belajar dari mereka. Karena apa? Semakin kita membuat diri kita sudah tahu banyak, maka kita tidak akan pernah mau belajar lagi. Kita akan cukup puas, saya sudah tahu, saya sudah bisa. Lalu kemudian, tadi ya kita harus berada pada posisi saya belum tahu apa-apa sebenarnya. Nah ini agak sulit ketika kita sudah kaya dengan pengalaman. Karena memang dia sudah belajar banyak, punya pengalaman banyak. Ya, jadi perlu rendah hati untuk mengakui bahwa saya perlu belajar dari kamu. Itu kata-kata yang sulit teman-teman kalau kita sudah lama di ladang pelayanan. Kata-kata yang sulit sekali. Saya perlu belajar dari kamu. Itu kata-kata yang sulit kalau kita sudah menjadi gembala ya. Kita sudah menjadi pimpinan gereja. Karena apa? Kita taunya kamu yang harus belajar dari saya. Mengeluarkan satu kalimat itu dari seorang gembala, saya perlu belajar dari kamu. Itu pergumulan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Saya harus katakan itu teman-teman. Itu pergumulan kita sebagai seorang hamba Tuhan untuk merendahkan diri. Saya bisa belajar dari teman-teman yang muda-muda. Saya bahkan bisa belajar dari anak-anak remaja. Karena saya sudah pengalaman. Saya udah pimpin gereja ini 25 tahun. Dari gereja ini cuma 15 orang sampai 150 orang. Itu memang betul. Di bawah kepemimpinan pendeta itu. Tapi enggak boleh berhenti bahwa saya perlu belajar dari yang lain. Yang kedua, kita akan dipaksa belajar ketika kita berhadapan dengan tantangan. Kalau kita tidak ada tantangan, kalau kita terus berada di zona nyaman kita nggak akan mau belajar. Kalau kita terus berada di zona nyaman kita nggak akan mau belajar hal-hal yang baru. Tapi kalau kita keluar dari zona nyaman kita berhadapan dengan challenge yang baru, pasti kita belajar. Mau nggak mau kita harus belajar. Kalau saya dikasih topik-topik yang baru, itu memaksa saya untuk belajar. Tapi kalau saya dikasih topik-topik yang umum yang saya sudah pernah belajar gitu loh. Bahkan itu buku saya banyak sekali. Wah enak sekali saya belajarnya. Saya mempersiapkannya enak sekali, saya sudah tahu nih arah berpikirnya bagaimana. Tetapi untuk hal-hal yang baru, wah itu menarik. Saya harus download lagi file, saya tanya dengan teman, saya baca lagi artikel. Kalau berada di zona nyaman gak akan lakukan itu teman-teman, udah cukup puas saya. Ya, itu kira-kira tipsnya ya. Semoga menjawab. Waktunya sudah habis. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Hetty Marpaung ya.
Kita sudah belajar ya dari pagi sampai siang hari ini mengenai pentingnya pendidikan agama Kristen dalam jemaat dan bagaimana saudara-saudara yang hadir pada saat ini bisa menjadi gembala yang adalah pendidik dalam jemaat ya. Semoga apa yang sudah diterima pada siang hari ini itu tidak lupa ya karena perut lapar. Tapi kita bisa berefleksi lagi dengan teman-teman yang duduk di samping kiri kanan kita. Baik, kami akan menyerahkan ucapan terima kasih kepada Bu Heti, sekaligus juga akan menutup kegiatan ini. Di sini sudah hadir Waket 1 bidang akademik, Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini. Silakan Bu. Mungkin Ibu bisa. Oh ya, oke. Oh ya, ya. Okay. Silakan duduk. Berikut kita akan mendengarkan kata-kata penutup dari Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini. Selamat siang buat kita semua. Siapa yang di dalam kegiatan ini banyak mendapatkan tambahan pengalaman dan pengetahuan? Wow, banyak semua ya, hampir semua. Terima kasih banyak Ibu. Ada pengetahuan baru biasanya materi-materi tadi yang disajikan itu biasanya ada di mata kuliah pembinaan warga jemaat. Tapi untuk mahasiswa PWJ, untuk kelas PWJ itu ada di semester 5 biasanya. Tapi pagi ini baik semester 3, 1 semua bisa dapat. Artinya saudara sudah mendahului start awal ya. Itu awal yang baik untuk saudara mulai mengerti bahwa pendidikan agama Kristen tidak berkonotasi selalu di sekolah. Kalau mendengar kata pendidikan agama Kristen bukan semata-mata sekolah, tapi juga di gereja. Saya senang sekali ketika materi ini disampaikan, boleh membuka paradigma-paradigma yang mungkin selama ini masih kurang luas tentang pendidikan agama Kristen itu. Dan saudara-saudara secara khusus yang mengambil program studi teologi, tolong juga terbuka untuk itu. Tolong juga membuka paradigma kita bahwa pendidikan agama Kristen tidak selalu konotasi hanya sekolah. Ternyata pendidikan agama Kristen penting dan wajib harus diberikan untuk jemaat. Karena di situ ada tadi beberapa strategi disampaikan, saudara harus punya beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi saya berharap melalui kegiatan kuliah umum pada siang hari ini, di hari yang kedua dari jadwal kuliah umum kita, banyak saudara-saudara diberkati Tuhan, banyak saudara-saudara mulai dibukakan dengan paradigma yang luas dan semakin menambah kerinduan dan kehausan kita untuk terus belajar firman Tuhan dan terutama mempersiapkan diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan di masa yang akan datang. Yang berikut, kami atas nama sekolah menyampaikan terima kasih banyak kepada Pendeta Heti yang boleh berkesempatan hari ini menyampaikan pemaparan dalam kuliah umum ini, walaupun ini adalah kegiatan yang tertunda. Harusnya beliau tahun lalu gitu ya Bu ya. Harusnya tahun lalu, tapi karena jadwal beliau juga sudah ada sehingga baru berkesempatan hari ini, tahun ini, dan kami bersyukur itu tanda waktu Tuhan untuk kita semua boleh belajar hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu di dalam waktunya bersama kami untuk membekali mahasiswa hari ini di dalam kuliah umum, dan Tuhan memberkati Ibu di dalam pelayanan di GKI Samiun dan juga di
semua pelayanan yang lain dan keluarga. Terima kasih sekali lagi. Dan melalui kegiatan siang hari ini dalam acara kuliah umum selama 2 hari dari tanggal 16 dan 18 Agustus 2023, maka seluruh kegiatan kuliah umum kita untuk semester ganjil 2023-2024 dengan ini resmi ditutup di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kuliah umum kita hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga berakhir dengan baik. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Hetty Marpaung, SE MDiv MPD, dan moderator kita hari ini atas nama Johanna Beatrice SE MTH. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat kesempatan ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Majelis Kapel. Yang bertugas dipersilakan. Cek. Shalom, selamat siang. Pengumuman Jumat 18 Agustus 2023. Atas nama Majelis Kapel, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Hetty Marpaung, SE MDiv MPD, yang telah menyampaikan materi pada hari ini, serta para pelayan yang telah melayani. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Kapel Sabtu 19 Agustus 2023 adalah kerja bakti angkatan 2023. Senin 21 Agustus 2023 adalah ibadah bersama dengan pembicara Bapak Pendeta Christopher James Luti PhD dengan WL Incelena Penau, Singers Aprianus Zanambani, Srimaya Cherry Widya angkatan 22, pemain musik Stepanus Merang angkatan 21. Disampaikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STFT Jafrai Makassar, baik yang tinggal di dalam asrama maupun di luar asrama, bahwa diwajibkan untuk memakai alma mater pada hari Senin dan memakai sepatu pantofel pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Dan yang akan meninggalkan ruang kapel terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu mahasiswa-mahasiswa yang duduk di barisan sebelah kanan saya, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita ingat itu, dan untuk menutup segala rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, saya minta dengan kasih kepada Bapak Dr. Simon A. Tarigan MTH untuk membawa kita dalam doa penutup. Saudara, bagi yang mengikuti mata kuliah saya hari Senin, jam 9 kuliahnya di tempat ini. Karena saya lihat orangnya agak banyak, saya dapat laporan sekitar 100 orang. Yang kedua, sekali lagi kepada mahasiswa baru, sebagai pendeta kapel, saya mengingatkan untuk mahasiswa baru selama 1 tahun Anda wajib mengikuti ibadah kapel hari Minggu di tempat ini. Selama 1 tahun dengan semua pembinaannya, nanti akan diatur oleh kakak-kakak kelas. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri semua acara kita hari ini. Pada akhir semua kegiatan kami Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu karena kami selalu merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Baik ketika kami bernyanyi memuliakan nama-Mu maupun ketika para pembicara menyampaikan firman. Sekarang kami akan pulang, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah yang tak berkesudahan, kekuatan,
penghiburan, dan perlindungan oleh Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk bersatu teduh dan ibadah kita selesai.